Bab 3861, Tekad Kuang Tianzeng. Itu bukan salahmu, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, kata Duan Lingtian mencoba menghibur Ding Yan. Menurutnya, niat Ding Yan baik. Ding Yan telah memikirkannya terlebih dahulu setelah mengetahui tentang suaka suci dari kedua pria itu. Ding Yan bahkan telah bernegosiasi dengan mereka sehingga kondisinya lebih menguntungkan baginya. Jelas, kedua pria itu telah menggunakan kesetiaan Ding Yan untuk mendapatkan dia. Untuk semua alasan ini, dia sama sekali tidak membenci Ding Yan. Sebaliknya, dia merasa bersyukur. Duan Lingtian, apakah kamu ingat wajah orang itu? Tanya Ding Yan. Ya, jawab Duan Lingtian, namun, bahkan jika saya mengenalinya, saya tidak dapat membuktikan apapun. Dia memiliki kompas formasi yang mencegah saya menggunakan floating image pulse untuk merekamnya. Kompas formasi seperti formasi portabel. Mereka dapat digunakan untuk menahan formasi defensif, ofensif, asistif, atau restriktif. Namun, kompas formasi yang menyimpan formasi pembunuh atau formasi pertahanan cukup langka karena banyak energi yang dibutuhkan untuk membuatnya. Bisakah Anda menggambarkan penampilannya kepada saya? Mungkin, saya mengenalnya, tanya Ding Yan. Setelah mendengarkan deskripsi Duan Lingtian, Ding Yan memikirkannya sejenak sebelum dia berkata dengan menyesal, saya rasa saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi saya bisa bertanya-tanya. Tidak perlu untuk itu, kata Duan Lingtian, lagi pula, siapa yang tahu jika dia menggunakan penyamaran. Meskipun demikian, teknik dan artefak surgawinya tidak dapat dipalsukan. Aku akan mengenalinya jika aku melihatnya. Jangankan Lord of Gods, bahkan Duan Lingtian memiliki cara khusus dalam melakukan sesuatu. Bagaimanapun, kebiasaan tidak mudah diubah. Kau benar, jawab Ding Yan. Biarkan saja untuk saat ini. Tidak perlu bagi Anda untuk bertanya-tanya. Selain itu, saya tidak berencana untuk tinggal di tanah kultivasi murid batin lagi, kata Duan Lingtian. Kau pergi. Apakah Anda khawatir pelakunya akan bergerak di sekte? Tidak perlu khawatir. Jika Anda tetap di sekte, pelakunya tidak akan menyerang Anda kecuali dia memiliki keinginan mati, kata Ding Yan cemas. Ini hanya tindakan pencegahan, kata Duan Lingtian sambil tersenyum, mereka mungkin tidak berani membunuhku di sekte. Namun, kali ini, jelas bahwa mereka bertekad untuk membunuhku. Kami berada di tengah-tengah perang kekaisaran, namun, mereka punya waktu untuk merencanakan ini. Ini menunjukkan mereka semakin putus asa untuk membunuhku. Mereka tahu itu akan menjadi bencana bagi mereka begitu aku tumbuh lebih kuat. Ding Yan mengerutkan kening saat dia berkata, kemana Anda akan pergi jika Anda meninggalkan tanah kultivasi para murid dalam? Apakah Anda berencana untuk memasuki alam perang kekaisaran? Namun, alam perang kekaisaran bukanlah tempat yang cocok untuk berkultivasi. Duan Lingtian tersenyum ketika dia menjawab, saya tidak akan memasuki alam perang kekaisaran sampai saya menjadi dewa para dewa. Saya akan tinggal di halaman saudara Haichuan dan berkultivasi di sana. Tidak ada yang akan bisa bergerak melawan saya di sana. Apakah itu Kuang Tianzeng atau dua tetua naga putih dari 10.000 faksi iblis, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padaku kecuali mereka memiliki keinginan mati. Ding Yang menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Duan Lingtian. Halaman Elder Sue memang tempat yang baik untuk Anda tinggali. Duan Lingtian, aku akan berbicara dengan Paman Siking sesegera mungkin. Jika Penatua Sue memasuki alam perang kekaisaran, Anda dapat tinggal bersama Paman Sikong saya. Dengan perlindungannya, bahkan wakil pemimpin sekte Sue tidak akan bisa berbuat apa-apa, apalagi dua tetua naga putih dari 10.000 faksi iblis. Baik, Duan Lingtian tidak ragu untuk menerima saran Ding Yan. Bagaimanapun, dia akan membutuhkan tempat tinggal lain begitu Sue Haichuan memasuki alam perang kekaisaran. Namun, berdasarkan situasi saat ini, dia tahu Sue Haichuan tidak akan memasuki Imperial War Realm begitu cepat karena Sue Haichuan masih perlu melindungi kakak laki-lakinya, Sue Haisan, yang juga menjadi sasaran 10.000 faksi iblis. Tidak ada yang tahu apakah Penatua Naga Putih dari 10.000 faksi iblis, yang bertekad untuk membalas dendam dari Sue Haisan, berada di alam perang kekaisaran. Dia telah bertemu dengan Penatua Naga Putih itu sebelum dia memasuki medan perang raja. Pada saat itu, Dong Fang Yan telah menunjuk Penatua Naga Putih kepadanya. Setelah Duan Lingtian mengakhiri percakapannya dengan Ding Yan, dia berteleportasi ke halaman Sue Haichuan. Setelah menyatakan niatnya untuk tinggal bersama Sue Haichuan untuk jangka waktu tertentu, Duan Lingtian berkata dengan nada meminta maaf, saya minta maaf karena telah mengganggu Anda, saudara Haichuan. Tian kecil, mengapa kamu memperlakukanku seperti orang luar? Tidak perlu bersikap begitu sopan.
Anda bisa tinggal di sini selama yang Anda butuhkan, kata Sui Haichuan dengan senyum hangat di wajahnya sebelum dia mengatur agar Duan Lingtian tinggal di gedung independen di halamannya. Lingkungan budidaya di sana tidak kalah dengan lahan budidaya pribadi Sui Haichuan. Duan Lingtian bertanya, Saudara Haichuan, apakah Saudara Haisan telah keluar dari kultivasi tertutupnya? Sui Haichuan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab tidak. Kemudian, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Tian kecil, apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba datang kepadaku? Sui Haichuan tahu Duan Lingtian tidak akan datang kepadanya jika tidak ada masalah. Ini hanya masalah kecil, kata Duan Lingtian sambil tersenyum sebelum dia secara singkat menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah Sui Haichuan mendengarkan Duan Lingtian, dia berkata dengan ekspresi gelap di wajahnya, berdasarkan deskripsi Anda, saya pikir saya tahu siapa dia. Dia tidak menggunakan penyamaran. Siapa ini? Duan Lingtian menyipitkan matanya. Dia ingin tahu identitas orang yang menghancurkan doppelgangernya dari hukum ruang angkasa. Meng San, Sui Haichuan menjawab dengan suara rendah, aku pernah berdebat dengannya sekali ketika aku baru saja menjadi dewa-dewa perantara. Tekniknya persis seperti yang Anda gambarkan. Petik 2. Meng San. Apakah dia dari golongan 10.000 iblis? Duan Lingtian bertanya dengan bingung. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Dia adalah murid langsung pertama Kuang Tianzeng dan dewa-dewa yang belum sempurna. Dia juga seorang tetua luar dari sekte tersebut, jawab Sui Haichuan dengan anggukan. Duan Lingtian mengangguk. Aku sudah menduga dia berasal dari golongan 10.000 iblis atau ada hubungannya dengan Kuang Tianzeng. Meng San, aku akan mengingatnya. Niat membunuh melintas di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, hari aku menjadi Lord of Gods adalah hari kematian Kuang Tianzeng. Hari ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian menghadapi Lord of Gods. Meskipun lawannya hanyalah Lord of Gods yang belum sempurna, kesenjangan antara King of Gods tingkat lanjut dan Lord of Gods yang belum sempurna masih sulit untuk diatasi. Meskipun demikian, berdasarkan pertempuran saja, dia yakin dia akan cukup kuat untuk membunuh Kuang Tianzeng begitu dia menjadi Lord of Gods yang belum sempurna karena pemahamannya yang luar biasa tentang hukum ruang angkasa. Dia mungkin bukan tandingan Sui Haichuan atau tetua naga putih lainnya, tapi itu bukan masalah baginya untuk membunuh sesepuh batin seperti Kuang Tianzeng. Bahkan, dengan senjata rahasianya, dia bisa dengan mudah membunuh Kuang Tianzeng. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Sui Haichuan tidak bisa tidak mengingatkan Duan Lingtian, Tian kecil, jangan meremehkan Kuang Tianzeng. Dia memiliki sarananya juga. Pemahamannya tentang hukum mungkin tidak lebih lemah dari Anda. Bahkan setelah Anda menstabilkan kultivasi Anda setelah menjadi Lord of Gods yang belum sempurna, mungkin masih sulit bagi Anda untuk berurusan dengannya. Saya menyarankan Anda untuk menunggu sampai Anda menjadi Lord of Gods perantara. Petik 2. Meskipun kekuatan Duan Lingtian mengejutkan, pemahaman hukum Kuang Tianzeng juga cukup mendalam. Oleh karena itu, Sui Haichuan berpikir akan sulit bagi Duan Lingtian untuk membunuh Kuang Tianzeng bahkan jika Duan Lingtian adalah dewa-dewa yang belum sempurna. Paling-paling, dia pikir Duan Lingtian akan bisa bertarung imbang dengan Kuang Tianzeng. Duan Lingtian mengangguk. Jangan khawatir, Saudara Haichuan. Aku tidak akan bergerak kecuali aku yakin dengan kemenanganku. Saya tidak akan mengambil risiko memperingatkan musuh saya tanpa alasan yang bagus. Petik 2. Sui Haichuan merasa lega setelah mendengar jawaban Duan Lingtian. Kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu melakukan hal yang benar dengan segera datang kepadaku. Sejak Kuang Tianzeng mencoba hidup Anda selama perang kekaisaran itu menunjukkan bahwa dia putus asa untuk menyingkirkan Anda. Tidak hanya itu, aku yakin 10.000 faksi iblis tidak sabar untuk menyingkirkanmu juga. Kuang Tianzeng mungkin menyerangmu di sekte karena putus asa. Bahkan, dia bahkan dapat menantang Anda untuk pertempuran hidup atau mati. Banyak orang akan mendapat manfaat dari dia membunuhmu. Petik 2. Sui Haichuan tidak mengatakan bahwa Sui Mingzi juga akan mendapat manfaat dari kematian Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian adalah ancaman besar bagi Sui Mingzi. Terlebih lagi, Sui Mingzi diikat ke Kuang Tianzeng melalui penyatuan putri Kuang Tianzeng dan murid kedua Kuang Tianzeng. Sui Haichuan tidak menyebut Sui Mingzi karena dia tidak ingin Duan Lingtian merasakan tekanan yang lebih besar lagi. Bagaimanapun, bahkan tetua naga hitam bukanlah tandingan Sui Mingzi, apalagi dia yang hanya seorang tetua naga putih. Bagaimanapun juga, Sui Mingzi adalah Lord of Gods tingkat lanjut.
Setelah Meng San gagal membunuh Duan Lingtian, Kuang Tianzeng bergegas ke tanah kultivasi murid-murid dalam. Namun, dia tidak dapat menemukan Duan Lingtian. Duan Lingtian telah meninggalkan tanah kultivasi murid-murid dalam. Ekspresi Kuang Tianzeng sangat tidak enak dilihat saat ini. Dia datang ke sini bertekad untuk membunuh Duan Lingtian. Dia tidak berharap Duan Lingtian pergi. Bab 3862, Sui Haichuan menerima pesanan. Ketika Kuang Tianzeng tiba di halaman Duan Lingtian di tanah kultivasi murid-murid dalam, dia menemukan bahwa formasi yang melindungi halaman telah dinonaktifkan dan Duan Lingtian tidak bisa ditemukan. Dia merasa sangat tertekan saat ini. Dia telah menggunakan Dingyan untuk memikat Duan Lingtian keluar dari tanah milik Sekte Naga Terbang untuk membunuh Duan Lingtian, tetapi rencananya gagal. Rencana itu adalah satu-satunya cara baginya untuk membunuh Duan Lingtian tanpa mempertaruhkan nyawanya. Dia bahkan telah merencanakan untuk membantu Meng San membunuh Duan Lingtian setelah Meng San memastikan bahwa tubuh asli Duan Lingtian telah meninggalkan tanah milik Sekte Naga Terbang. Ketika Kuang Tianzeng menerima pesan Meng San yang mengatakan bahwa kembaran Duan Lingtian dari hukum ruang angkasa yang telah meninggalkan sekte, dia tahu bahwa skenario terburuk telah terjadi. Dengan ini, dia tahu tidak mungkin untuk memancing Duan Lingtian keluar dari tanah Sekte Naga Terbang lagi. Pada akhirnya, setelah berjuang dalam hati untuk sementara waktu, dia akhirnya memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya dan membunuh Duan Lingtian di sekte. Lagi pula, jika Duan Lingtian hidup, dia tidak hanya akan berada dalam bahaya, tetapi semua orang yang berhubungan dengannya juga akan berada dalam bahaya. Kemana dia pergi? Kuang Tianzeng bertanya-tanya pada dirinya sendiri dengan ekspresi gelap di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia juga mengirim pesan ke Sue Mingzi, memberitahu Sue Mingzi tentang apa yang terjadi. Dia berharap Sue Mingzi tahu kemana Duan Lingtian pergi. Setelah menerima pesan dari Kuang Tianzeng, Sue Mingzi tidak membuang waktu sebelum dia menyelidiki keberadaan Duan Lingtian. Setelah 15 menit, dia mengirim pesan ke Kuang Tianzeng. Duan Lingtian tidak memasuki alam perang kekaisaran setelah meninggalkan tanah kultivasi murid-murid dalam. Sebaliknya, dia pergi ke tempat budidaya Sui Haichuan. Rencanamu telah mengingatkannya jadi dia sangat berhati-hati sekarang. Anda seharusnya mendengarkan saya dan membunuhnya secara langsung daripada memancingnya keluar dari sekte terlebih dahulu. Lihat apa yang telah kamu lakukan sekarang. Kuang Tianzeng secara alami tidak senang ketika dia mendengar kata-kata mencela Sue Mingzi. Sue Mingzi tidak keberatan sama sekali ketika dia pertama kali memberitahu Sue Mingzi tentang rencananya. Namun, sekarang setelah rencananya gagal, Sue Mingzi mendorong semua kesalahan padanya. Sayangnya, bahkan jika dia tidak senang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, dia hanya berkata, aku akan membunuhnya secara pribadi. Saya harap Anda akan membantu saya menciptakan kesempatan untuk membunuhnya. Aku ingin kau memancing Sui Haichuan pergi. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Anda. Petik 2. Orang-orang dengan status tertinggi dalam 10.000 faksi iblis di Sekte Naga Terbang hanyalah sesepuh naga putih. Secara alami, mereka tidak dapat memerintahkan Sui Haichuan, yang juga seorang penatua naga putih, untuk berkeliling. Baiklah, jawab Sue Mingzi. Kuang Tianzeng merasa lega begitu dia menerima jawaban Sue Mingzi. Dia yakin Sue Mingzi akan melakukan semua yang dia bisa untuk membantunya karena Sue Mingzi sangat ingin menyingkirkan Duan Lingtian juga. Aku akan kembali dan menunggu pesan wakil pemimpin Sekte Sui. Saya harap dia akan kembali kepada saya sebelum Duan Lingtian menjadi Lord of Gods. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk berurusan dengannya. Saat itu, masalah yang saya dan Sue Mingzi hadapi akan semakin besar, renung Kuang Tianzeng dalam hati. Menurut pendapat Kuang Tianzeng, bahkan jika Duan Lingtian menjadi lebih kuat darinya, dia akan tetap aman selama dia tinggal di tanah milik Sekte Naga Terbang. Bahaya sebenarnya adalah jika Duan Lingtian menjadi lebih kuat dari Sue Mingzi. Pada saat itu, Sue Mingzi bahkan mungkin membelot dan membantu Duan Lingtian membunuhnya untuk menenangkan Duan Lingtian. Wajar jika itu terjadi. Kuang Tianzeng berencana untuk mengekspos Sue Mingzi dengan memberitahu Duan Lingtian bahwa Sue Mingzi bertanggung jawab atas upaya pembunuhan terhadap Linghu Renjie di klan Linghu. Pada saat itu, tidak mungkin bagi Sue Mingzi untuk memihak Duan Lingtian. Secara alami, dia tidak menyadari bahwa Duan Lingtian sudah tahu tentang masalah ini. Jika dorongan datang untuk mendorong, saya pasti harus mengekspos Sue Mingzi dan membiarkan dia dan Duan Lingtian saling membunuh. Lagi pula, aku tidak akan rugi apa-apa saat ini, pikir Kuang Tianzeng dalam hati, merasa sedikit lebih lega. Sebelumnya, dia siap menyerahkan nyawanya.
Namun, sekarang, dia merasa ada sedikit kemungkinan dia bisa bertahan. Jika Sue Mingzi menyadari pikiran Kuang Tianzeng saat ini, dia akan segera membunuh Kuang Tianzeng untuk mendapatkan sisi baik Duan Lingtian. 2 tahun berlalu hanya dalam sekejap mata. Pada saat ini, Duan Lingtian sudah diambang menjadi Lord of Gods. Energi surgawinya juga telah mengalami transformasi besar. Satu-satunya yang tersisa adalah menerobos kemacetan, yang menurutnya sulit dilakukan. Seharusnya tidak sulit bagi saya untuk menembus kemacetan karena saya telah mengkonsumsi pil Lord Breakthrough Divine. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pil surgawi telah kehilangan kemanjurannya atau tubuh saya telah mengembangkan kekebalan terhadapnya, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri sambil duduk bersila di udara. Dia masih tinggal di tanah budidaya Su Haichuan. Astaga! Ruang tiba-tiba beriak di depan doppelgangernya dari hukum ruang angkasa. Dia telah membentuknya lagi setelah yang pertama dihancurkan. Upaya keduanya hanya memakan waktu setengah dari waktu aslinya. Aneh bahwa itu begitu damai selama 2 tahun terakhir. Aku bertanya-tanya mengapa Kuang Tianzeng dan Sue Mingzi tidak bergerak sama sekali. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia berpikir dalam hati, bukankah mereka, terutama Kuang Tianzeng, khawatir tentang aku menjadi Lord of Dewa. Lagi pula Kuang Tianzeng sama sekali tidak cocok untukku saat itu. Bagaimanapun, ada baiknya mereka tidak bergerak, memberi saya banyak waktu untuk berkultivasi. Sementara Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya, dia menerima pesan dari Sue Haichuan. Tian kecil, saya baru saja menerima perintah dari Penatua Naga Hitam untuk memasuki medan perang Lord dengan beberapa tetua naga putih lainnya. Seorang Penatua Naga Putih dari faksi kabut tersembunyi baru-baru ini tewas di medan perang. Penatua Naga Hitam ini memiliki hubungan yang baik dengan faksi kabut tersembunyi, dan dia berada di pihak wakil pemimpin sekte lainnya yang menentang Sue Mingzi. Oleh karena itu, saya tidak berpikir ini adalah upaya dari Sue Mingzi yang mencoba memikat saya. Duan Lingtian merasa nyaman setelah mendengarkan kata-kata Sue Haichuan. Kemudian, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Penatua Naga Putih lainnya telah tewas. Ini adalah Penatua Naga Putih kedua yang mati selama Perang Kekaisaran. Di sisi lain, Sekte Taiyi hanya kehilangan 2 dewa-dewa perantara biasa. Ini berarti bahwa Sekte Naga Terbang berada dalam posisi yang sedikit tidak menguntungkan sekarang. Faksi kabut tersembunyi juga menyuruhku memasuki medan perang Lord. Saya khawatir saya tidak akan bisa menolaknya, kata Sue Haichuan. Bagaimana dengan saudara Haisan? Duan Lingtian bertanya. Kakakku menerobos dan menjadi Raja Dewa 2 bulan lalu. Dia menstabilkan kultivasinya sekarang. Fraksi tahu tentang ini juga. Jika tidak, mereka tidak akan meminta saya untuk memasuki medan perang karena tidak mungkin bagi saya untuk menyetujuinya, jawab Sue Haichuan. Saudara Haisan telah menjadi Raja Dewa. Mata Duan Lingtian langsung menyala. Saudara Haichuan, apakah Anda akan membawa saudara Haisan ke alam perang kekaisaran juga? Sue Haichuan menjawab dengan percaya diri dengan anggukan, itu benar. Bahkan jika saudaraku tidak memasuki medan perang raja, Liu Yin dari 10.000 faksi iblis tidak akan berani menyerang saudaraku di alam perang kekaisaran. Penatua Naga Emas di kota Naga Terbang pasti akan membunuhnya bahkan sebelum dia bisa membunuh saudaraku. Bagaimana jika Penatua Naga Emas ada di pihak Liu Yin? Duan Lingtian bertanya. Mustahil. Sesepuh Naga Emas memprioritaskan kepentingan sekte dan tidak tertarik untuk mencampuri urusan kecil seperti ini. Selain itu, dari apa yang saya tahu, mereka tidak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Sue Mingzi atau faksi 10.000 iblis. Selain itu, potensi saya jauh lebih besar daripada Liu Yin. Bahkan jika mereka tidak memihakku, mereka tidak akan berpihak pada Liu Yin, kata Sue Haichuan dengan percaya diri. Jadi, kamu hanya mengkhawatirkanku sekarang, saudara Haichuan? Duan Lingtian bertanya. Sue Haichuan menjawab, ya. Itu sebabnya saya ingin Anda mengikuti saudara saya dan saya ke alam perang kekaisaran untuk jangka waktu tertentu. Petik 2. Bab 3863, Patua Wen. Meskipun Duan Lingtian bersyukur bahwa Sue Haichuan mengkhawatirkan kesejahteraannya, dia tetap menolak undangan Sue Haichuan. Dia berkata, saudara Haichuan, aku tidak akan pergi ke Imperial War Realm bersamamu. Sue Haichuan menghela nafas setelah mendengar jawaban Duan Lingtian. Dia mencoba yang terbaik untuk membujuk Duan Lingtian dan berkata, Tian kecil, saya tahu energi roh langit dan bumi di alam perang kekaisaran tipis, membuatnya hampir tidak mungkin untuk berkultivasi, tetapi Anda akan berada dalam bahaya jika Anda tinggal di Sekte Naga Terbang.
Saya tidak tahu yang lain, tetapi Kuang Tianzeng kemungkinan besar akan mengabaikan semuanya dan membunuh Anda setelah saya pergi. Anda tidak perlu terburu-buru untuk meningkatkan kultivasi Anda sekarang. Hidupmu lebih penting. Jika sesuatu terjadi pada Anda, peningkatan kultivasi Anda akan sia-sia. Sekarang aman, tapi apa yang akan kamu lakukan ketika Kuang Tianzeng bergerak? Akan terlambat untuk menyesali keputusanmu saat itu. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak dapat diubah, dan Anda tidak dapat memutar kembali waktu. Duan Lingtian tahu Sui Haichuan telah salah paham padanya. Dia berkata, "Jangan khawatir, Saudara Haichuan. Saya tidak punya niat untuk mempertaruhkan hidup saya. Saya hanya menolak undangan Anda karena saya sudah punya rencana. Saudara Haichuan, saya yakin Anda mengenal teman saya, Ding Yan. Walinya adalah Penatua Sikong yang terhormat. Sebelumnya, sebelum saya datang kepada Anda, dia memberitahu saya bahwa saya dapat tinggal bersama Penatua Sikong yang terhormat ketika Anda memasuki alam perang kekaisaran. Beberapa waktu yang lalu, dia memberitahu saya bahwa Penatua Sikong yang terhormat telah menyetujui permintaannya. Sebenarnya, saya bisa pergi ke sana lebih awal tetapi tidak perlu. Saudara Haichuan, sekarang setelah Anda pergi ke alam perang kekaisaran, saya akan pindah dengan Penatua Sikong yang terhormat." Petik 2. Setelah Ding Yan kembali ke tanah milik Sekte Naga Terbang 2 tahun lalu, dia segera pergi mencari pamannya, tetapi pamannya sedang berkultivasi secara tertutup. Ketika pamannya akhirnya muncul dari kultivasi tertutup beberapa bulan yang lalu, dia akhirnya berhasil berbicara dengan pamannya. Ketika pamannya menyetujui permintaannya, dia tidak membuang waktu untuk memberitahu Duan Lingtian tentang hal itu. Namun, karena Duan Lingtian agak aman tinggal bersama Sui Haichuan, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Menurutnya, akan lebih baik untuk mengurangi masalah Ding Yan. Sui Haichuan mengangguk. "Sangat baik. Saya merasa lega sekarang karena saya tahu Anda akan tinggal bersama Penatua Sikong yang terhormat. Kekuatannya adalah misteri bagi semua orang di sekte. Tidak hanya dia secara pribadi diundang ke sekte oleh pemimpin sekte, tetapi pemimpin sekte bahkan memberinya gelar Penatua Naga Hitam. Setidaknya, kekuatannya tidak kalah dengan Tetua Naga Hitam. Tempatnya pasti lebih aman daripada tempatku." Sui Haichuan berhenti sebentar sebelum melanjutkan berkata, "Yang paling penting adalah Penatua Sikong yang terhormat tetap netral di sekte. Semua orang tidak berani menyinggung perasaannya seperti yang mereka lakukan pada Tetua Naga Hitam lainnya." Setengah bulan kemudian, sebelum Sui Haichuan memasuki alam perang kekaisaran, dia, bersama dengan Sui Haisan, pergi mencari Duan Lingtian. Ketika dia tiba, dia melihat Ding Yan. "Tian kecil, aku akan mengantarmu ke tempat budidaya Penatua Sikong yang terhormat." Karena Duan Lingtian telah mengetahui tentang terobosan dan kemunculan Sui Haisan dari kultivasinya yang tertutup, dia tidak terkejut melihat Sui Haisan. Dia berkata, "Saudara Haisan, saya baru saja berbicara dengan Ding Yan. Jika Anda bersedia, Anda juga dapat mengikuti saya ke tempat budidaya yang mulia Sikong. Penatua Sikong yang terhormat telah menyetujuinya. Bagaimanapun, energi roh langit dan bumi di alam perang kekaisaran sangat tipis, sehingga sulit untuk berkultivasi." Petik 2. Setelah mendengar ini, Sui Haisan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tian kecil, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya berencana untuk memasuki alam perang kekaisaran. Saya tidak berencana untuk berkultivasi untuk saat ini. Sebaliknya, saya berencana untuk menjelajahi kota naga terbang dan kota perdamaian. Karena saya telah berkultivasi sejak hari saya datang ke Sekte Naga Terbang, saya ingin menggunakan waktu ini untuk sedikit bersantai." Melihat Duan Lingtian hendak membujuknya, Sui Haisan segera berkata, "Tian kecil, aku tidak sopan. Saya benar-benar tidak berencana untuk terus berkultivasi untuk saat ini. Saya akan memberitahu Anda jika saya berubah pikiran di masa depan." Petik 2. Dengan ini, Duan Lingtian menyerah untuk membujuk Sui Haisan untuk tetap tinggal. Setelah itu, Sui Haisan mengantar Duan Lingtian dan Ding Yan ke pegunungan yang menjulang tinggi di perkebunan Sekte Naga Terbang. Ada sangat sedikit orang di tempat ini. Melihat kebingungan di wajah Duan Lingtian, Ding Yan menjelaskan, Paman Sikong lebih suka menyendiri, dan dia menyukai keheningan. Oleh karena itu, tidak banyak murid yang berpatroli di daerah itu, apalagi orang-orang di tempat kultivasinya. Ding Yan telah tinggal bersama pamannya sebelumnya sehingga dia secara alami akrab dengan kebiasaan pamannya. Setelah mendengar ini, Sui Haichuan mengangguk dan berkata, "Penatua Sikong yang terhormat telah hidup dalam pengasingan sejak dia datang ke sekte kami. Aku hanya melihatnya sekali selama dia berada di sini." Sui Haichuan mengingat kebingungannya saat pertama kali bertemu dengan Tetua Siking yang terhormat.
Bagaimanapun, pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang, yang menemani Penatua Sikong yang terhormat, pada waktu itu sangat menghormati Penatua Sikong yang terhormat. Bahkan di antara sesepuh naga emas, hanya ada satu atau dua yang pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang menunjukkan tingkat rasa hormat ini. Pada saat itu, dia bertanya-tanya apakah Penatua terhormat adalah penatua dari pemimpin sekte. Meskipun Penatua Sikong yang terhormat tampaknya seumuran dengan pemimpin sekte, di dunia kultivasi, penampilan sama sekali tidak dapat diandalkan untuk menentukan usia seseorang. Ketika mereka mendekati lembah yang tenang diselimuti kabut, Ding Yan berkata, "Itu di depan." Astaga, angin mulai bertiup di pintu masuk lembah segera setelah mereka mendekat. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua melangkah keluar dari awan kabut. Ding Yan membungkuk dan langsung menyapa lelaki tua itu. "Salam, Pak Tua Wen." "Tuan Muda Ding Yan, aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa kamu tidak perlu terlalu formal. Saya hanya seorang pelayan di sini," kata lelaki tua itu sambil menghela nafas sambil menatap Ding Yan dengan tatapan lembut. Ding Yan sepertinya sudah terbiasa dengan kata-kata lelaki tua itu dan sama sekali tidak mengingatnya. Dia berkata, "Pak Tua Wen, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada teman saya, Duan Ling Tian. Saya bertemu dengannya ketika kami berada di Akademi Kabut Tersembunyi Kota Skywin. Keduanya adalah Penatua Sui Haichuan dan saudaranya, Sui Haisan." "Salam Tuan Muda Duan, Penatua Sui," kata lelaki tua itu. Kemudian, dia mengangguk pada Sui Haisan sambil tersenyum sebagai tanda hormat. "Salam, Pak Tua Wen." Setelah itu, Pak Tua Wen memimpin kelompok itu ke lembah. Setiap kali dia bergerak, kabut akan berpisah dengan sendirinya. Mereka akhirnya muncul dari kabut setelah mereka melangkah ke lembah. Pada saat ini, Ding Yan berkata melalui transmisi suara, "Duan Ling Tian, orang tua Wen seperti pelayan Paman Sikong. Ketika Sikong Yue keluar, dia akan ditugaskan untuk melindunginya. Itulah satu-satunya saat dia akan meninggalkan sisi Paman Sikong. Dia sudah bersama Paman Sikong selama bertahun-tahun. Meskipun Sikong Yue biasanya arogan, dia juga sangat menghormati Patua Wen dan memanggilnya sebagai kakek Wen. Karena Paman Sikong peduli dengan saya, dia juga sangat sopan dan hormat kepada saya. Dia tidak memandang rendah kultivasi saya sama sekali." Petik 2. Kata-kata Ding Yan mengungkapkan bahwa dia sangat memikirkan Patua Wen. Duan Ling Tian mengangguk ketika dia melihat punggung Patua Wen. Dia tidak bisa melihat melalui pikiran Patua Wen sama sekali. Dia menemukan Patua Wen lebih sulit dibaca daripada tetua naga hitam lainnya yang dia temui sebelumnya. Tentu saja, Duan Ling Tian tahu ini bukan indikasi kekuatan Patua Wen. Lagi pula, ada banyak yang misterius dan seperti orang bijak, tetapi kultivasi mereka hanya biasa-biasa saja. Di lembah yang ditumbuhi rerumputan rimbun tempat bunga-bunga bermekaran dan burung berkicau, 6 halaman sederhana mengelilingi halaman di tengahnya. Ketika Patua Wen memimpin yang lain ke halaman di tengah, dia membungkuk dan berkata, "Tuan, para tamu ada di sini. Masuk." Gerbang ke halaman terbuka, dan Patua Wen memimpin yang lain masuk. Hanya dalam sekejap mata, Duan Ling Tian melihat kilatan sebelum halaman berubah. Bunga dan tanaman di halaman tampak lebih semarak daripada yang ada di luar, dan udara damai meresap ke seluruh tempat. Dia berpikir, ternyata apa yang saya lihat sebelumnya adalah ilusi. Ini adalah tampilan halaman yang sebenarnya. Bab 3864, Sikong Ye. Halaman yang elegan dan tenang tampak seperti keluar dari lukisan. Seorang pria parubaya dengan tubuh bugar yang mengenakan jubah biru dan coklat duduk bersila di udara. Rambutnya panjang dan beruban, dan wajahnya tampan. Selain itu, sikapnya juga luar biasa. Hidungnya yang bengkok adalah ciri khasnya yang paling menonjol. Menguasai. Paman Sikong, Patua Wen dan Ding Yan menyapa pria parubaya itu pada waktu yang hampir bersamaan. Setelah itu, Sui Haichuan dan Sui Haisan melangkah maju dan menangkupkan kepalan tangan mereka pada pria parubaya itu dan menyapanya serempak, "Salam, Tetua Sikong yang terhormat." Ketika Duan Ling Tian sadar kembali, dia dengan cepat menyapa pria parubaya itu juga. Sikong Yue, yang dia temui, tidak terlalu mirip dengan pria parubaya itu. Hanya ada sedikit kesamaan di antara keduanya, telinga dan bibir mereka sama. Pria parubaya itu tidak lain adalah Sikong Ye, penatua terhormat dan penatua naga hitam dari Sekte Naga Terbang. Ketika dia membuka matanya, tidak seperti kebanyakan orang, matanya berwarna coklat keabu-abuan. Jika Duan Ling Tian masih di bumi, dia akan mengira Sikong Ye memakai lensa kontak berwarna. Senyum tipis muncul di wajah Sikong Ye ketika dia melihat Sui Haichuan dan berkata dengan pujian, "Penatua Sui, aku sudah lama mendengar tentangmu.
Long Qingchong, anak itu, telah menyebutmu berkali-kali padaku. Di antara tetua naga putih termuda, dia pikir Anda memiliki peluang tertinggi untuk menjadi kaisar dewa. Petik 2. Sui Haichuan sempat terpana oleh pujian Sikong Ye. Kemudian, dia dengan cepat berkata, Penatua Sikong yang terhormat, Anda terlalu memuji saya. Aku sadar akan kekuatanku. Tidak akan mudah bagiku untuk menjadi kaisar dewa. Kamu masih muda, tidak seperti aku, seorang lelaki tua. Anda punya waktu di pihak Anda, kata Sikong Ye sebelum dia mendarat di tanah. Sama seperti bagaimana Raja Dewa akan meningkat selama alam perang kekaisaran, itu akan sama untuk Anda. Saya mendengar tentang apa yang terjadi di masa lalu. Saya tidak berpikir Anda perlu membatasi kultivasi Anda demi saudara Anda. Kurasa dia juga tidak mau. Kemudian, Sikong Ye menoleh ke Sui Haisan dan berkata, kamu bisa tinggal di sini untuk berkultivasi ketika Elder Sui pergi ke Imperial War Realm. Saya memiliki 3 halaman kosong. 1 untuk Duan Lingtian, dan 1 untukmu. Terima kasih, Penatua Sikong yang terhormat. Sui Haisan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sikong Ye. Pada saat ini, Duan Lingtian berkata melalui transmisi suara, terima kasih, Ding Yan. Ding Yan menatapnya dengan bingung dan bertanya, mengapa kamu berterima kasih padaku? Bukankah Anda meminta Penatua Sikong yang terhormat untuk membiarkan saudara Haisan tinggal? Duan Lingtian bertanya. Tidak, jawab Ding Yan, saya menyebut saudara Haisan sebelumnya, tetapi Paman Siking tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya mendengar tentang itu sebelumnya. Saya pikir dia melakukan ini karena Penatua Sui. Petik 2. Duan Lingtian mengangguk setuju. Pada saat ini, Sui Haichuan berkata, terima kasih, Penatua Sikong yang terhormat. Sikong Ye berkata, baiklah. Saya harap Anda akan tumbuh lebih kuat dari perang kekaisaran. Selain berkultivasi dan memahami hukum, Anda membutuhkan pengalaman untuk meningkatkan kekuatan Anda juga. Adapun Sui Haisan, saya sarankan Anda tetap berkultivasi. Setelah menstabilkan basis kultivasi Anda dapat membentuk grup untuk memasuki medan perang raja untuk mendapatkan pengalaman. Setelah mendengar ini, Sui Haisan tampaknya telah berubah pikiran. Kamu benar, Penatua Sikong yang terhormat, kata Sui Haisan sebelum dia menoleh ke Sui Haichuan dan berkata, Haichuan, kamu bisa pergi sekarang. Jangan khawatir, saya akan tinggal di sini untuk berkultivasi. Petik 2. Sui Haichuan mengangguk sebagai jawaban sebelum dia mengucapkan selamat tinggal pada yang lain dan pergi. Setelah Sui Haichuan pergi, Sikong Ye berkata kepada Patua Wen, tolong buat pengaturan yang diperlukan untuk Sui Haisan. Ya, Tuan, Patua menjawab dengan cepat sebelum dia membawa Sui Haisan pergi. Sui Haisan juga mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang sebelum dia pergi. Dengan itu, hanya Sikong Ye, Ding Yan, dan Duan Lingtian yang tersisa di halaman. Ding Yan berkata sambil tersenyum, Duan Lingtian, ini paman Sikong saya, Sikong Ye. Sikong Ye, yang sedang menatap Ding Yan dengan tatapan sayang, mengalihkan perhatiannya ke Duan Lingtian dan berkata sambil tersenyum, Duan Lingtian, aku telah mendengar banyak hal hebat tentangmu. Terima kasih telah merawat keponakanku ketika dia berada di Akademi Kabut Tersembunyi Kota Skywind. Duan Lingtian buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Sikong yang terhormat, Anda terlalu sopan. Ding Yan dan saya berteman. Itu normal bagi kita untuk saling menjaga. Sikong Yue tersenyum saat sedikit nostalgia melintas di matanya. Dia terkekeh dan berkata, betapa menyenangkannya menjadi muda. Kalian berdua mengingatkanku pada diriku sendiri dan ayah Ding Yan. Bertahun-tahun telah berlalu hanya dalam sekejap mata. Sayang sekali dia meninggalkan kita begitu cepat. Ekspresi sedih bisa dilihat di wajah Sikong Ye saat dia menghela nafas. Duan Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh, Penatua Sikong yang terhormat, saya yakin ayah Ding Yan mengawasi kalian semua dari surga. Saya yakin dia tidak menyesal memiliki teman seperti Anda ketika dia melihat bagaimana Anda memperlakukan Ding Yan seperti Anda memperlakukan anak Anda. Sikong Ye terkekeh. Kamu jauh lebih fasih daripada Ding Yan. Sangat menarik. Tidak heran putriku sangat tertarik padamu. Dia bahkan ingin Long Qingchong memintamu untuk mengajarinya alkimia. Ding Yan tercengang oleh kata-kata Sikong Ye. Kemudian, sedikit kesuraman melintas di matanya sebentar. Duan Lingtian juga tercengang. Kemudian, dia berkata dengan senyum masam, faktanya, alkimiaku tidak terlalu bagus. Meskipun saya dapat memperbaiki pil surgawi batas tingkat raja, itu hanya karena saya sangat sensitif terhadap energi vitalitas di energi roh surga dan bumi. Dalam hal keterampilan, saya tidak bisa dibandingkan dengan alkemis surgawi di sekte kami sama sekali.
Sedikit ketidakberdayaan bisa terdengar dalam suara Duan Lingtian ketika dia berbicara. Si Kong Ye menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang dalam saat dia berkata, sementara bunga-bunga yang terkulai merindukan cinta, sungai terus mengalir tanpa perasaan. Jika itu masalahnya, saya harap Anda akan memperjelas niat Anda saat berikutnya Anda bertemu dengan putri saya. Anak itu sangat bangga, dan dia tidak pernah menyukai seorang pria sebelumnya. Anda adalah orang pertama yang dia minati. Saya mendengar dari Ding Yan bahwa Anda sudah memiliki banyak istri dan selir. Anda bahkan memiliki anak sendiri. Dengan pengalaman Anda, saya yakin Anda tahu bagaimana menolak putri saya. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian memandang Ding Yan dengan ekspresi terdiam saat dia berpikir, kapan aku memberitahunya bahwa aku punya banyak istri dan selir. Saya hanya memiliki 2 istri dan 3 wanita lainnya. Bagaimana ini bisa dianggap banyak? Si Kong Ye terus berkata dengan ekspresi serius, sebagai imbalan karena mengecewakan putriku dengan lembut, aku akan berutang budi padamu. Saya tidak mempertimbangkan membiarkan Anda tinggal di sini bantuan. Aku membawamu masuk karena Ding Yan, jadi itu tidak ada hubungannya dengan masalah putriku ini. Duan Lingtian berkata tanpa daya, penatua Si Kong yang terhormat, tidak perlu terlalu sopan padaku. Anda tidak berutang budi apapun kepada saya untuk masalah ini. Petik 2. Saya bersikeras, kata Si Kong Ye. Kemudian, dia tidak menunggu tanggapan Duan Lingtian sebelum dia memberitahu Ding Yan untuk mengatur tempat tinggal Duan Lingtian. Setelah itu, dia menghilang ke udara tipis seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sama sekali. Melihat Duan Lingtian masih linglung, Ding Yan berseru, Duan Lingtian, ayo pergi. Anda tidak akan bisa mengubah pikiran Paman Si Kong. Jika Anda benar-benar tidak ingin dia berutang budi kepada Anda tidak bisa meminta apapun darinya di masa depan. Tentu, saya harap Anda tidak akan ragu untuk meminta bantuan Anda jika Anda membutuhkannya. Lagi pula, Paman Si Kong bisa membantumu dalam banyak hal. Kemudian, Ding Yan beralih ke transmisi suara sebelum dia berkata, bahkan jika kamu meminta Paman Si Kong untuk membunuh Sue Mingzi, aku yakin dia akan menyetujuinya. Bahkan jika Sue Mingzi bersembunyi di sekte, Paman Si Kong masih bisa membunuhnya dengan mudah. Duan Lingtian tidak mengharapkan kata-kata ini dari Ding Yan. Dia juga terkejut bahwa Si Kong Ye mampu melakukan hal seperti itu meskipun hanya menjadi penatua naga hitam. Bagaimanapun juga, Sue Mingzi adalah wakil pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang, status Sue Mingzi jauh lebih tinggi daripada Elder Naga Hitam. Status Sue Mingzi hanya di bawah pemimpin sekte dan sesepuh naga emas dari Sekte Naga Terbang. Setelah mendengarkan kata-kata Ding Yan, Duan Lingtian bertanya-tanya pada dirinya sendiri, seberapa baik hubungan penatua Si Kong yang terhormat dengan pemimpin sekte sampai-sampai dia dapat dengan mudah membunuh wakil pemimpin sekte tanpa dampak apapun. Atau, apakah dia sangat kuat? Waktu berlalu saat Duan Lingtian berkultivasi di tanah budidaya Si Kong Ye. Duan Lingtian secara pribadi tidak mengumpulkan ramuan obat yang telah disediakan oleh pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang untuknya. Sebaliknya, Ding Yan membantunya mengumpulkannya sehingga mereka yang memiliki niat buruk tidak dapat bertindak melawan Duan Lingtian. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari kebaikan Ding Yan. Dia juga tidak menyadari bahwa orang yang telah memerintahkan Sue Haichuan untuk pergi ke Imperial War Realm memiliki koneksi ke Sue Mingzi. Lagi pula, secara lahiriah, orang itu memiliki koneksi ke Sue Mingzi atau faksi 10.000 iblis. Bab 3865, pergi setelah hanya 2 tahun. Sosok berpakaian hitam muncul di tanah kultivasi Sue Mingzi dan bertanya terus terang, wakil pemimpin sekte Sue, bukankah sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu? Ekspresi Sue Mingzi menjadi gelap saat dia berkata, apakah kamu memainkan trik kotor tanpa sepengetahuanku? Apakah Anda mengingatkan Sue Haichuan untuk mengawal Duan Lingtian ke tanah budidaya penatua Si Kong yang terhormat? Bahkan bagi Sue Mingzi, Si Kong Ye adalah orang yang misterius. Dia hanya tahu bahwa pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang secara pribadi telah mengundang Si Kong Ye ke sekte tersebut dan bahwa pemimpin sekte tersebut memiliki hubungan yang sangat baik dengan Si Kong Ye. Karena Si Kong Ye diberi gelar tetua naga hitam, dia menganggap kekuatan Si Kong Ye seperti sesepuh naga hitam lainnya. Meskipun demikian, jika memungkinkan, dia tidak ingin menyinggung Si Kong Ye. Bagaimanapun, Si Kong Ye mendapat dukungan dari pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang. Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan dingin, wakil pemimpin sekte Sue, mengapa saya melakukan itu? Saya melakukan apa yang Anda minta, tetapi Anda terus mengulur waktu. Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda?
Sue Mingzi mengejek sebelum dia akhirnya mengeluarkan cincin spasial dan menyerahkannya kepada pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu mengklaim kepemilikan atas cincin spasial dan memeriksa isinya sebelum dia tertawa dan berkata dengan ekspresi puas, "Terima kasih, wakil pemimpin Sekte Sue. Setelah hari ini, kami tidak ada hubungannya satu sama lain seperti sebelumnya." Setelah itu, pria berpakaian hitam itu pergi seperti angin. Tak lama setelah pria berpakaian hitam itu pergi, Sue Mingzi mengirim pesan ke Kuang Tianzeng. Duan Lingtian sekarang berada di tanah budidaya Penatua Sikong yang terhormat. Aku akan membiarkan anak buahku memantau tempat itu. Segera setelah tidak ada Lord of Gods di sekitar Duan Lingtian, saya akan segera memberitahu Anda sehingga Anda dapat membunuhnya. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar darimu, wakil pemimpin Sekte Sue, jawab Kuang Tianzeng acuh tak acuh. Setelah membalas Sue Mingzi, senyum mengejek muncul di wajah Kuang Tianzeng saat dia berkata pada dirinya sendiri, apakah menurutmu Duan Lingtian bodoh? Berdasarkan situasi saat ini, jelas dia akan menunggu sampai dia menjadi Lord of Gods sebelum dia keluar. Dengan bakatnya dalam kultivasi dan Lord Breakthrough Divine Peel, saya yakin dia tidak akan membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk menjadi Lord of Gods dan menstabilkan basis kultivasinya. Selain itu, dia juga dapat memperbaiki Peel Divine Limit tingkat raja yang akan membantunya. Kuang Tianzeng tahu bahwa begitu Duan Lingtian menjadi Lord of Gods, segalanya akan menjadi sangat sulit. Dia tidak yakin apakah dia bisa membunuh Duan Lingtian dengan satu gerakan pada saat itu. Jika dia tidak membunuh Duan Lingtian dengan satu gerakan, dia pasti akan memperingatkan yang lain dari Sekte Naga Terbang. Pada saat itu, dialah yang akan mati sebagai gantinya. Setelah tinggal di tanah budidaya Sikong Ye selama 2 bulan, seorang wanita datang untuk mencari Duan Lingtian. Dia tidak lain adalah Sikong Yue, putri Sikong Ye. Berdasarkan percakapannya dengan Sikong Ye, Duan Lingtian dapat mengatakan bahwa Sikong Ye sangat mencintai putri tunggalnya. Ketika Sikong Yue bertemu Duan Lingtian, dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Faktanya, sedikit kegembiraan terlihat di matanya saat dia berkata, Duan Lingtian, aku tidak berharap kamu tinggal di tanah kultivasi ayahku. Nona Sikong, Duan Lingtian menyapa Sikong Yue sambil tersenyum. Kemudian, dia berkata, saya datang ke sini karena Ding Yan mengatur agar saya tinggal di tempat yang aman. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Penatua Sikong yang terhormat karena mengizinkan saya tinggal di sini. Ding Yan. Sikong Yue sedikit tercengang. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Duan Lingtian, lain kali Anda membutuhkan bantuan, Anda tidak perlu berbicara dengan Ding Yan. Anda dapat meminta bantuan saya, dan saya dapat berbicara dengan ayah saya atas nama Anda. Ayahku menghargai keajaiban sepertimu. Penatua Sue adalah salah satu keajaiban yang dia kagumi juga. Sebelum Anda datang, dia paling mengagumi Penatua Sue di Sekte Naga Terbang. Setelah Anda muncul, Anda mencuri pusat perhatian dari Penatua Sue. Kamu merayuku. Saya tidak berani membandingkan diri saya dengan saudara Haichuan untuk saat ini, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia bertanya terus terang, Nona Sikong, ada yang bisa saya bantu? Karena Penatua Sikong yang terhormat cukup baik untuk mengizinkan saya tinggal di sini, saya akan membantu Anda semampu saya. Betulkah? Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Sikong Yue. Sebelum Sikong Yue dapat melanjutkan berbicara, Duan Lingtian berkata, kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan alkimia. Lagi pula, kemampuan alkimiaku sebenarnya cukup rata-rata. Saya hanya dapat dengan mudah memurnikan limit Divine Pills tingkat raja karena saya sangat sensitif terhadap energi vitalitas di energi roh surga dan bumi. Faktanya, para alkemis surgawi di sekte kami lebih terampil daripada saya. Jika Nona Sikong benar-benar ingin belajar alkimia, saya pikir mantan pemimpin sekte adalah pilihan yang baik. Dengan hubungan baik ayahmu dengan pemimpin sekte, aku yakin pemimpin sekte akan bisa membuat mantan pemimpin sekte mengajarimu. Sikong Yue langsung mengernyit. Bagaimana kamu tahu aku akan memintamu untuk membantuku mempelajari alkimia? Apakah ayahku memberitahumu tentang hal itu? Duan Lingtian tetap diam. Sikong Yue menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Duan Lingtian, aku belum pernah belajar alkimia sebelumnya. Saya hanya membutuhkan seorang guru untuk membantu saya dengan dasar-dasarnya, saya tidak butuh ahli. Saya pikir Anda lebih dari cocok untuk ini. Petik 2. Sedikit kelicikan melintas di mata Sikong Yue. Seolah-olah dia merasa semuanya berada di bawah kendalinya. Duan Lingtian tersenyum kecut. Aku khawatir itu tidak akan berhasil.
Saya sangat sibuk dengan kultivasi saya akhir-akhir ini, dan saya berada pada titik kritis sekarang untuk menerobos dan menjadi dewa dari dewa. Saya khawatir Anda harus mencari guru lain. Petik 2. Ekspresi Si Kong Yue langsung memburuk saat dia berkata, Duan Lingtian, jika Anda ingin menolak saya, Anda dapat melakukannya secara langsung. Tidak perlu memberi saya alasan. Sudah berapa lama sejak Anda menjadi Raja Dewa yang maju? Bahkan aku, yang menjadi Lord of Gods yang maju sebelum kamu, tidak berada di dekat untuk menjadi Lord of Gods. Namun, Anda mengatakan Anda berada di titik kritis untuk menerobos dan menjadi Lord of Gods. Apa menurutmu aku bodoh? Setelah mengatakan itu, Si Kong Yue berbalik dan pergi dengan gusar. Nona Si Kong, panggil Duan Lingtian. Si Kong Yue menghentikan langkahnya, tapi dia tidak menoleh ke belakang. Senyum muncul di wajahnya, menggantikan ekspresi marah di wajahnya, karena dia pikir Duan Lingtian telah berubah pikiran. Tentu saja, Duan Lingtian tidak menyadari suasana hati Si Kong Yue yang kontradiktif dan selalu berubah. Apa itu? Si Kong Yue. Suaranya jelas jauh lebih lembut dari sebelumnya. Duan Lingtian mengangkat bahu dan berkata, itu tidak penting. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada beberapa wanita yang menempati hati saya, dan tidak ada tempat untuk orang lain. Dalam keadaan normal, Duan Lingtian tidak akan begitu blak-blakan. Namun, setelah Si Kong Ye menyatakan bahwa Duan Lingtian tidak boleh memimpin putrinya, dia memutuskan untuk berterus terang. Dengan melakukan ini, dia akan dapat memutuskan harapan Si Kong Yue. Tubuh Si Kong Yue gemetar setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dan berkata dengan dingin, Duan Lingtian, saya pikir Anda terlalu banyak berpikir. Apakah Anda pikir saya meminta Anda untuk menjadi guru saya karena saya menyukai Anda? Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Aku tidak akan jatuh cinta padamu bahkan jika kamu adalah orang terakhir yang hidup. Tanpa menunggu jawaban, Si Kong Yue terbang, merasa marah dan malu. Rasa sakit yang tersembunyi di kedalaman matanya tidak terlihat, dan segera, mereka digantikan dengan tekad. Dia dengan tegas mengakhiri perasaannya untuknya sebelum mereka bisa mekar. Setelah Si Kong Yue pergi, sebuah suara terdengar di udara. Terima kasih. Itu tidak lain adalah Si Kong Ye. Dia tidak muncul saat dia terus berkata, aku berhutang budi padamu. Setelah Si Kong Ye pergi, Duan Lingtian menghela nafas. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku harus mencoba menerobos secepat mungkin dan menjadi Lord of Gods. Setelah itu, saya dapat meninggalkan perlindungan penatua Si Kong yang terhormat. Setelah dia menolak Si Kong Yue, dia merasa sedikit nyaman tinggal di tanah budidaya Si Kong Ye dan menikmati perlindungannya. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa Si Kong Yue telah memasuki medan perang raja dari alam perang kerajaan setelah dia pergi. Dia ingin melampiaskan emosinya dengan bertarung di medan perang. Setelah Duan Lingtian memperoleh ramuan obat terakhir yang dijanjikan oleh pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang, dia memurnikan sebuah pil sebelum kembali berkultivasi secara tertutup. Musim semi dan musim gugur datang dan pergi seiring berjalannya waktu. Hanya dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Pertempuran di Imperial War Realm telah tumbuh lebih intens, dan jumlah korban tewas untuk Raja para Dewa dan Dewa para Dewa meningkat. Tanpa Duan Lingtian dan Simen Longxiang, pertempuran di King Battlefield menjadi jauh lebih adil. Di sudut tanah Sekte Naga Terbang. Duan Lingtian telah meninggalkan tanah budidaya penatua Si Kong yang terhormat. Dia sekarang berjalan menuju pintu masuk Imperial War Realm. Kuang Tianzeng, yang belum memasuki Imperial War Realm karena perintah Sue Mingzi, akhirnya menerima pesan dari Sue Mingzi. Dia buru-buru menjawab, dia keluar. Apakah dia sendirian? Kuang Tianzeng terkejut dan bingung. Dia tidak berharap Duan Lingtian keluar ketika hanya 2 tahun telah berlalu. Bab 3866, Mencegat. Kuang Tianzeng bertanya dengan skeptis, wakil pemimpin Sekte Sue, mungkinkah ini jebakan? Wajar jika Kuang Tianzeng waspada. Duan Lingtian selalu berhati-hati sebelumnya. Mengapa Duan Lingtian tiba-tiba meninggalkan tanah budidaya Si Kong Ye sendirian seolah-olah dia meminta untuk diserang? Itu terlalu aneh. Sue Mingzi menjawab dengan cemoohan, saya tersembunyi di luar tanah budidaya penatua Si Kong yang terhormat. Setelah Duan Lingtian pergi, tidak ada yang keluar. Selain itu, saya juga tidak merasakan kesadaran surgawi orang lain pada dirinya. Selain itu, penatua naga hitam yang berpatroli di area hari ini adalah adik laki-lakiku. Jika Anda gagal membunuhnya dengan satu gerakan, saya dapat memberi Anda waktu sebelum yang lain disiagakan. Cobalah untuk membunuh Duan Lingtian dalam 3 napas.
Sue Mingzi melanjutkan berkata, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Meskipun saya merasa aneh juga, saya telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang luar biasa. Mungkin, dia terlalu bosan setelah terkurung begitu lama sehingga dia berencana untuk memasuki alam perang kekaisaran. Bahkan jika dia dilarang memasuki King Battlefield, ada banyak hal yang dapat dilakukan di Flying Dragon City dan Peace City. Cepat dan bertindak. Dia akan segera meninggalkan area di mana adik laki-lakiku berpatroli. Jika Anda melewatkan kesempatan dan membiarkannya hidup, Anda pasti akan mati. Petik 2. Suara Sue Mingzi berubah dingin menjelang akhir kalimatnya. Mata Kuang Tianzeng sedikit menyipit setelah mendengar jawaban Sue Mingzi. Meskipun dia merasa sedikit lega, dia juga masih khawatir. Memang, dia telah siap untuk dieksekusi oleh sekte, tetapi jika mungkin, dia secara alami ingin hidup. Dia dengan cepat mengirim pesan ke Sue Mingzi lagi, mencari konfirmasi. Wakil pemimpin sekte Sue, Anda menegaskan bahwa dia sendirian dan bahwa Anda tidak merasakan kesadaran surgawi orang lain pada dirinya. Apakah Anda pikir dia begitu berani karena dia menjadi Lord of Gods? Petik 2. Kuang Tianzeng berbicara sangat cepat seolah-olah dia tidak ingin membuang waktu. Pada saat yang sama, dia juga berjalan menuju Duan Lingtian. Mendengar kata-kata Kuang Tianzeng, Sue Mingzi mencibir. Tuan para dewa, saya yakin Anda tahu kapan dia menerobos dan menjadi Raja Dewa yang maju. Apakah Anda benar-benar berpikir dia menerobos lagi dan menjadi Lord of Gods? Itu tidak mungkin kecuali dia memiliki pil Divine Limit tingkat dewa untuk membantunya. Ramuan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil surgawi tingkat tuan sangat langka. Bahkan sekte tidak memiliki sebagian besar ramuan obat. Petik 2. Sue Mingzi sangat meremehkan kekhawatiran Kuang Tianzeng. Dia sangat yakin tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk menjadi Lord of Gods. Selain itu, Duan Lingtian tidak keluar sama sekali selama periode waktu ini, yang berarti bahwa tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk mendapatkan pil Divine Limit tingkat dewa yang dapat membantu meningkatkan kultivasinya. Adapun untuk menyempurnakan pil surgawi batas kelas tuan, itu bahkan lebih mustahil. Mengesampingkan apakah Duan Lingtian dapat memperbaikinya atau tidak, cadangan sekte naga terbang tidak memiliki semua ramuan obat yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Mungkin, ada kemungkinan bahwa Duan Lingtian bisa menerobos jika dia sudah memiliki pil surgawi dan buah surgawi tingkat tuan yang dimilikinya. Namun, dia tidak berpikir Duan Lingtian akan sangat beruntung karena memiliki begitu banyak harta. Untuk semua alasan ini, dia yakin bahwa tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk menjadi Lord of Gods dalam waktu sesingkat itu. Dia ingin bertindak sesegera mungkin sekarang karena kesempatan emas telah muncul dengan sendirinya. Pergi mencegatnya di dekat puncak proklamasi menakjubkan di Gunung Naga Keliling. Aku akan memberimu waktu. Lebih baik jika Anda bisa membunuhnya dengan satu serangan. Jika kamu tidak bisa, kamu harus melakukannya dalam 3 tarikan nafas, Sue Mingzi berkata dengan tegas, jika kamu tidak dapat membunuhnya dalam 3 tarikan nafas, kamu harus membawanya pergi apapun yang terjadi. Setelah Anda bergerak, apakah dia mati atau tidak, Anda akan mati jika meninggalkan jejak. Anda harus tahu ini lebih baik daripada saya. Petik 2. Sue Mingzi terus berkata, meskipun sangat tidak mungkin, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak beruntung jika dia benar-benar menjadi Lord of Gods. Jangan khawatir. Jika kamu mati, aku akan menjaga orang-orangmu. Bagaimanapun, murid kedua Anda, Zhong Ken, adalah menantu saya. Setelah itu, saya akan membawa Lord of God ke sekte dan membiarkan dia menjadi penatua sehingga dia dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Duan Lingtian dan membalas Anda. Kuang Tianzeng merasa lebih tenang setelah mendengarkan kata-kata Sue Mingzi. Meskipun masih ada risiko, dia merasa risikonya agak kecil setelah mendengarkan Sue Mingzi. Meskipun Kuang Tianzeng adalah orang yang mengemukakan kemungkinan Duan Lingtian menjadi Lord of Gods sekarang, dia juga tidak benar-benar berpikir itu mungkin. Sudah dianggap ajaib bahwa Duan Lingtian menjadi Raja Dewa yang maju ketika dia bahkan belum berusia 3000 tahun. Jika Duan Lingtian benar-benar menjadi Lord of Gods saat ini, dia akan menjadi orang pertama yang menjadi Lord of Gods sebelum mencapai usia 3000 di Eastern Ridge Mansion. Meskipun demikian, Kuang Tianzeng masih sangat berhati-hati. Dia bertanya kepada Sue Mingzi, wakil pemimpin sekte Sue, apakah ada cara bagimu untuk memeriksa basis kultivasinya? Saya akan mengingatkannya jika saya memeriksa basis kultivasinya sekarang. Bagaimanapun, dia adalah Raja Dewa yang maju, dan aku hanyalah dewa-dewa. Dia pasti akan merasakan kesadaran surgawiku jika aku menyelidikinya.
Saya yakin Anda tidak ingin mengambil risiko memperingatkannya dan merusak kesempatan emas ini, bukan? Kemungkinan dia menerobos dan menjadi Lord of Gods sangat rendah. Ini adalah risiko yang layak diambil, kita harus bertindak sekarang. Dengan ini, Kuang Tianzeng tahu dia tidak punya pilihan lain selain bertindak sekarang. Sekte Naga Terbang adalah rumah bagi 9 pegunungan, dan pegunungan naga keliling adalah salah satunya. Puncak Proklamasi Menakjubkan adalah salah satu gunung di pegunungan naga keliling. Itu bukan yang tertinggi atau terendah, itu agak tidak mencolok, dan tidak banyak orang di sekitarnya. Pada saat ini, Duan Lingtian yang berpakaian ungu terlihat terbang di atas puncak Proklamasi Menakjubkan menuju pintu masuk Imperial War Realm di perkebunan Sekte Naga Terbang. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Ledakan. Ditemani oleh ledakan yang menggelegar, energi kekerasan dengan kekuatan guntur menyapu dari puncak proklamasi yang menakjubkan dan menyapu Duan Lingtian. Pada saat yang sama, Kuang Tianzeng, yang bersembunyi di puncak proklamasi menakjubkan, menghela nafas lega setelah melihat ini. Sebenarnya, dia tidak perlu bersembunyi. Berdasarkan serangannya, sebagian besar anggota Sekte Naga Terbang dapat mengidentifikasi dirinya. Untungnya, adik laki-laki Kuang Tianzeng sedang berpatroli di daerah ini hari ini. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memastikan bahwa Duan Lingtian sudah mati. Astaga! Kuang Tianzeng terbang setelah serangannya mereda untuk mengkonfirmasi kematian Duan Lingtian. Sayangnya, ekspresinya berubah drastis ketika dia menyadari bahwa serangannya sepertinya telah mendarat di klon Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian muncul di udara di dekatnya. Dia menyilangkan tangannya dan menatap Kuang Tianzeng dengan ekspresi ejekan di wajahnya saat dia berkata, "Penatua Kuang, kamu benar-benar tidak tahu kapan harus menyerahkan. Anda gagal membunuh saya ketika saya berada di klan Linghu, dan hari ini, Anda gagal lagi di Sekte Naga Terbang. Sepertinya Anda tidak memperhatikan aturan sekte yang melarang anggota untuk saling membunuh." Petik 2. Kuang Tianzeng tidak punya waktu untuk mendengarkan Duan Lingtian. Begitu dia menemukan Duan Lingtian masih hidup, dia menyerang lagi. Lagi pula, kata-kata Sue Mingzi tertanam kuat di benaknya. Dia memiliki 3 napas untuk membunuh Duan Lingtian. Saat dia menyerang, dia berkata, "Duan Lingtian, aku benar-benar tidak berharap kamu menjadi Lord of Gods. Sayangnya, kamu masih akan mati hari ini." Pada saat ini, Kuang Tianzeng meyakinkan dirinya sendiri bahwa meskipun Duan Lingtian sekarang adalah Lord of Gods yang belum sempurna, Duan Lingtian pasti belum menstabilkan kultivasinya. "Saya khawatir Anda akan kecewa," kata Duan Lingtian. Setelah itu, badai spasial muncul saat sinar pedang terbang keluar, menghalangi serangan Kuang Tianzeng. Kemudian, Duan Lingtian berteleportasi. Pada saat ini, 2 napas telah berlalu. "Aku hanya punya 1 napas tersisa." Pada saat ini, Kuang Tianzeng sudah bisa merasakan beberapa aura kuat terbang menuju tempat ini dari arah yang berbeda. Meskipun adik laki-laki Sue Mingzi, yang merupakan penatua naga hitam, dapat membantunya mengulur waktu, tidak mungkin bagi Sue Mingzi untuk mengendalikan tetua naga putih lainnya yang sedang berpatroli. Selain itu, semakin banyak orang yang terlibat dalam masalah ini, semakin tinggi kemungkinan dia ditemukan. Selain itu, masih bisa dimengerti jika tetua naga hitam datang terlambat, tetapi jika semua tetua yang berpatroli datang terlambat, itu akan terlalu mencurigakan. "Duan Lingtian, mati!" Kuang Tianzeng berteriak. Aura yang mendekat sangat menekannya, dan dia bertekad untuk membunuh Duan Lingtian. Tiba-tiba, darah mulai mengalir keluar dari 7 lubangnya. Kemudian, dalam 1 putaran, darah itu tampak berubah menjadi awan energi sebelum mengalir kembali ke tubuhnya. Setelah itu, aura menakutkan dan haus darah melonjak dari tubuhnya segera. Bab 3867, apakah itu layak? Kekuatan garis keturunan unik untuk penduduk asli alam dewa, dan Kuang Tianzeng secara alami juga memilikinya. Kekuatan garis keturunan Kuang Tianzeng agak unik. Tidak seperti kebanyakan orang, ada 2 kegunaan untuk kekuatan garis keturunannya. Tidak hanya kekuatan garis keturunannya yang secara pasif dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi dia juga dapat merusak setengah dari vena surgawinya dengan imbalan kekuatan ledakan. Secara alami, kekuatan ini datang dengan suatu kondisi. Dia hanya bisa menyerang sekali sebelum kekuatannya akan melemah setengahnya. Selain itu, dia juga akan terluka parah. Untuk alasan ini, penggunaan kedua hanya digunakan pada saat-saat putus asa. Kuang Tianzeng telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia hanya menggunakan kekuatan khusus itu 2 kali. Tak perlu dikatakan, dia berjuang untuk hidupnya 2 kali dia menggunakannya.
Untungnya, dia beruntung bisa membunuh lawan-lawannya setelah menggunakan kekuatannya. Dalam kedua kasus tersebut, dia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki vena surgawinya yang rusak. Saya tidak punya pilihan. Aku hanya bisa melakukan ini sekarang untuk membunuhnya. Tidak ada jalan lain. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Kuang Tianzeng berpikir dalam hati. Begitu dia melihat Duan Lingtian selamat dari serangan pertamanya, dia tahu Duan Lingtian sudah menjadi dewa-dewa yang belum sempurna. Dia juga bisa merasakan perubahan energi surgawi Duan Lingtian. Setelah itu, ia menemukan bahwa Duan Lingtian tidak hanya menjadi dewa-dewa yang belum sempurna, tetapi Duan Lingtian juga telah menstabilkan basis kultivasinya. Kali ini, dia dan Sue Mingzi kalah dalam taruhan mereka. Kuang Tianzeng memiliki satu napas tersisa untuk bertindak. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia gagal, bahkan jika Duan Lingtian tidak bisa menghadapinya, dia masih akan ditangkap oleh tetua naga putih yang sedang dalam perjalanan ke sini. Untuk alasan ini, dia tidak ragu untuk merusak setengah dari vena surgawinya dan menggunakan sifat kedua dari kekuatan garis keturunannya. Kekuatan ledakan yang dia peroleh hanya bisa disalurkan ke dalam satu serangan. Duan Lingtian, kamu harus mati. Kuang Tianzeng, yang diselimuti energi darah, berteriak. Pedang yang menyilaukan artefak surgawi yang menonjol, muncul di tangannya. Sepertinya itu bisa merobek ruang. Setelah itu, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan bergabung menjadi pedang besar yang sepertinya menutupi langit. Kemudian, itu jatuh ke arah Duan Lingtian dengan sangat cepat sehingga Duan Lingtian tidak punya waktu untuk berteleportasi. Pada saat ini, berhenti. Kuang Tianzeng, apakah kamu ingin mati? Begitu serangan Kuang Tianzeng jatuh, beberapa suara terdengar di udara. Mereka secara alami milik tetua naga putih yang baru saja tiba. Pada saat ini, mereka tidak hanya marah, tetapi mereka juga cemas. Jika seseorang terbunuh di daerah yang mereka patroli, pembunuhnya tidak hanya akan dihukum, tetapi mereka juga harus memikul tanggung jawab. Ini terutama benar selama Perang Kekaisaran di mana setiap anggota berkontribusi pada kekuatan keseluruhan sekte. Selain itu, karena Perang Kekaisaran sedang berlangsung, kemungkinan besar mereka akan dihukum untuk tetap berada di Lord Battlefield sampai mereka dapat membunuh seseorang dengan kekuatan dan status yang sama dari Sekte Taiyi. Secara alami, tidak ada yang ingin tinggal di Lord Battlefield lebih lama dari yang diperlukan karena sangat berbahaya di sana. Sementara itu, ketika Duan Lingtian melihat serangan Kuang Tianzeng, dia berkata dengan sedikit pujian, saya belum pernah melihat kekuatan garis keturunan seperti itu sebelumnya. Setelah itu, sosok lain keluar dari tubuh Duan Lingtian dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, badai spasial mulai mengamuk saat Duan Lingtian mengeluarkan artefak surgawi yang menonjol. Lapisan penghalang muncul di sekelilingnya saat dia mengenakan artefak pertahanannya untuk memperkuat pertahanannya. Ledakan. Sebuah ledakan menggelegar terdengar di udara saat doppelganger Duan Lingtian dari hukum ruang angkasa memblokir sebagian dari serangan Kuang Tianzeng. Ledakan. Ledakan lain terdengar di udara saat Kuang Tianzeng mendarat di artefak pertahanan Duan Lingtian, yang merupakan baju besi yang dia kenakan. Retakan muncul dengan cepat sebelum baju besi itu hancur. Ledakan. Ledakan. Duan Lingtian berjuang untuk menahan serangan Kuang Tianzeng. Untungnya, ketika dia tidak bisa lagi menahan serangan itu, dan itu mendarat di tubuhnya, serangan itu sudah sangat lemah. Bahkan kemudian, dia dikirim terbang kembali dan bahkan memuntahkan seteguk darah. Ketika dia akhirnya berhasil menstabilkan pijakannya, dia merasa pusing, dan tubuhnya terasa seperti mau runtuh. Aku ceroboh, pikir Duan Lingtian dalam hati sambil menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa Kuang Tianzeng akan meledak dengan kekuatan seperti itu setelah menggunakan kekuatan garis keturunannya. Kekuatan serangan terakhir Kuang Tianzeng dari kekuatan garis keturunannya bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh para tetua dari Sekte Naga Terbang. Mustahil. Pada saat yang sama, Kuang Tianzeng menjadi pucat segera ketika dia melihat bahwa Duan Lingtian masih hidup. Dia terus memuntahkan darah karena vena surgawinya yang rusak, dia jelas terluka parah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk jatuh tempo dengan Duan Lingtian saat ini. Bahkan jika dia masih memiliki kekuatan, dia masih tidak bisa berbuat apa-apa sejak para tetua yang berpatroli telah tiba. Astaga! Sosok-sosok itu muncul, mengelilingi Kuang Tianzeng. Mereka semua membawa token penatua naga putih di pinggang mereka. Mereka melihat Kuang Tianzeng yang terluka parah sebelum mereka berbalik untuk melihat Duan Lingtian, yang juga terluka. Mereka terkejut ketika melihat Duan Lingtian.
Sebelumnya, mereka hanya melihat serangan Kuang Tianzeng, tetapi mereka tidak melihat target serangan Kuang Tianzeng. Ketika Tetua Naga Putih menentukan bahwa pemuda berpakaian ungu di depan mereka adalah Duan Lingtian, mereka bahkan lebih bingung. Mereka tahu bahwa Duan Lingtian adalah Raja Dewa terkuat di Sekte Naga Terbang. Namun, meski begitu, seharusnya tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk bertahan dari serangan Kuang Tianzeng. Bahkan dewa-dewa yang belum sempurna di Sekte Naga Terbang akan kesulitan menahan serangan Kuang Tianzeng, apalagi Raja Dewa tingkat lanjut seperti Duan Lingtian. Bagaimana Duan Lingtian bisa selamat dari serangan itu ketika Lord of God yang paling luar biasa pun bisa melakukannya? Meskipun Duan Lingtian terluka, tidak ada keraguan bahwa dia selamat. Suara mendesing. Embusan angin menandai kedatangan seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah biru langit. Segera setelah ketiga tetua naga putih melihat lelaki tua itu, mereka membungkuk dan menyapanya, "Salam, Penatua Huang." Token identitas yang tergantung di pinggang lelaki tua itu menunjukkan bahwa dia adalah Penatua Naga Hitam. Dia juga pemimpin kelompok tetua naga putih yang bertugas berpatroli di Gunung Naga keliling ini dan daerah sekitarnya. Pria tua itu melirik Kuang Tianzeng dan Duan Lingtian dengan acuh tak acuh sebelum dia berkata kepada bawahannya, bahwa mereka berdua ke aula penegakan hukum. Dipahami. Kemudian, dua tetua naga putih bergerak menuju Kuang Tianzeng sementara yang lainnya bergerak menuju Duan Lingtian. Penatua Naga Putih, yang berada di sebelah Duan Lingtian, berkata dengan sopan, "Duan Lingtian, saya ada di sana ketika Anda menyempurnakan pil Divine Limit tingkat Raja." Penatua Naga Putih ini juga seorang alkemis surgawi. Tidak ada yang memperhatikan kehadirannya ketika dia menyaksikan Duan Lingtian memperbaiki pil Divine Limit tingkat Raja karena dia dibayangi oleh kehadiran dua tetua naga hitam. Setelah meminum pil surgawi yang menyembuhkan, Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum, "Penatua, bagaimana saya harus memanggil Anda?" Kemudian, Duan Lingtian memandang tetua naga hitam, yang pergi, saat berbagai pikiran muncul di benaknya. Tidak aneh jika tetua naga putih datang terlambat, tetapi bukankah aneh bahwa tetua naga hitam tiba setelah sesepuh naga putih? Duan Lingtian tidak berpikir ini kebetulan sama sekali. Dia yakin Kuang Tianzeng ada hubungannya dengan ini juga. Tepatnya, itu pasti pekerjaan orang di belakang Kuang Tianzeng. Karena pihak lain bisa membuat Kuang Tianzeng dan Penatua Naga Hitam melakukan perintahnya, pelakunya hanya Sue Mingzi. Sayangnya, bahkan jika Duan Lingtian yakin akan keterlibatan Sue Mingzi, tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia kekurangan bukti. Sue Mingzi bahkan mungkin membalikan keadaan dan menuduhnya memfitnah. "Aku khawatir aku hanya akan mampu menghadapi Kuang Tianzeng kali ini," pikir Duan Lingtian dalam hati. Dia tahu tidak realistis untuk berurusan dengan Kuang Tianzeng dan Sue Mingzi sekaligus. Selain itu, tidak seperti Kuang Tianzeng yang hanya seorang penatua batiniah, Sue Mingzi adalah wakil pemimpin Sekte Naga Terbang. Posisi wakil pemimpin Sekte di Sekte Naga Terbang hanya di bawah pemimpin Sekte dan sesepuh naga emas dari Sekte Naga Terbang. Pada saat ini, Penatua Naga Putih tersenyum dan menjawab, "Nama saya Yue Luo." Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Duan Lingtian, bagaimana kamu menyinggung Kuang Tianzeng? Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk membunuhmu. Sekarang dia sudah tertangkap, apakah kamu selamat atau tidak, dia pasti akan mati." Duan Lingtian menjawab, "Dia curiga bahwa saya membunuh muridnya jauh sebelum saya bergabung dengan Sekte Naga Terbang. Aku tahu dia membenciku, tapi aku tidak menyangka dia mempertaruhkan nyawa dan mencoba membunuhku di Sekte juga." Ketika mereka berjalan ke aula penegakan hukum, Duan Lingtian menoleh untuk melihat Kuang Tianzeng dan bertanya sambil tersenyum, "Penatua Kuang, apakah layak membuang nyawamu untuk orang mati?" Bab 3868 Aula Penegakan Hukum. Begitu Kuang Tianzeng melihat serangan ketiganya gagal membunuh Duan Lingtian, dia tahu itu sudah berakhir. Dia tahu dia akan kehilangan nyawanya. Meskipun dia merasa tidak mau dan kesal, tidak ada yang bisa dia lakukan. Apakah itu layak? Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, ekspresi Kuang Tianzeng berubah drastis. Sebenarnya, saat ini, dia tidak lagi yakin apakah dia bertekad untuk membunuh Duan Lingtian karena dia ingin membalas muridnya atau karena dia khawatir Duan Lingtian akan membunuhnya begitu Duan Lingtian cukup kuat. Baru-baru ini, dia mulai menyesal mencoba membunuh Duan Lingtian di tanah milik klan Linghu. Lagi pula, karena insiden itulah dia menjadi musuh Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia pikir yang terakhir lebih mungkin menjadi alasannya.
Setelah melihat Kuang Tianzeng tetap diam dengan ekspresi masam di wajahnya, Duan Lingtian memasang ekspresi mengejek di wajahnya saat dia berkata melalui transmisi suara, "Penatua Kuang, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar orang yang membunuh muridmu, Chu Han." Ekspresi Kuang Tianzeng tidak banyak berubah setelah mendengar pengakuan itu. Pada saat ini, hatinya seperti genangan air yang tenang. Lagi pula, meskipun dia tidak punya bukti, dia selalu yakin bahwa Duan Lingtian adalah orang yang membunuh Chu Han. Karena itu, dia tidak marah atau terkejut. Duan Lingtian terus berkata melalui transmisi suara, "Saya yakin Anda tidak tahu bagaimana dia menyinggung saya, kan?" Setelah mendengar ini, akhirnya ada sedikit perubahan pada ekspresi Kuang Tianzeng. Duan Lingtian berkata, "Faktanya, aku tidak punya dendam padanya. Hanya saja kami berdua mengalami pertemuan kebetulan pada saat yang sama, dan hanya satu orang yang dapat mengambil manfaat dari pertemuan itu. Kami berdua mencoba membunuh satu sama lain. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena lebih lemah dariku." Duan Lingtian mengabaikan emosi yang melonjak di mata Kuang Tianzeng dan berkata, "Ini semua berkat pertemuan kebetulan itu sehingga saya bisa menjadi Raja Dewa yang maju dengan begitu cepat. Dengan itu, saya juga bisa menjadi Lord of Gods sekarang. Kalau tidak, tidak mungkin bagi saya untuk menjadi Lord of Gods bahkan jika saya diberi 10 tahun dan mendapat bantuan dari Lord Breakthrough Divine Peel. Penatua Kuang, saya benar-benar harus berterima kasih kepada Chu Han. Jika bukan karena dia begitu lemah, aku tidak akan menjadi Lord of Gods hari ini, dan aku akan mati lebih awal saat kamu menyerang." Kata-kata Duan Lingtian berhasil membuat marah Kuang Tianzeng. "Duan Lingtian, meskipun aku gagal membunuhmu hari ini, kamu tidak punya waktu lebih lama untuk hidup. Pada saat itu, Anda dapat menemani saya dan Chu Han. Saya khawatir Anda akan kecewa," kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Kuang Tianzeng berhenti berbicara. Terlepas dari kemarahannya, dia tahu dia tidak bisa melakukan apapun pada Duan Lingtian sekarang. Sebaliknya, dia mengirim pesan ke Sue Mingzi. Dia bertemu secara kebetulan dengan Chu Han, dan karena pertemuan itu dia menjadi Lord of Gods begitu cepat. Ketika Sue Mingzi mengetahui bahwa Duan Lingtian telah menjadi Lord of Gods, dia tahu bahwa Kuang Tianzeng akan gagal. Namun, dia tidak menyalahkan Kuang Tianzeng atas kegagalannya ketika dia mengetahui bahwa Kuang Tianzeng telah menggunakan sifat kedua dari kekuatan garis keturunannya. Dia tahu bahwa Kuang Tianzeng telah mencoba yang terbaik. Lagi pula, sangat sedikit Lord of Gods yang belum sempurna yang bisa menahan serangan itu. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Duan Lingtian bisa melakukannya? Berdasarkan ini, dapat dilihat bahwa Duan Lingtian lebih kuat dari Lord of Gods biasa. Kekuatannya tidak jauh dari Lord of Gods perantara. Saya pikir dia mampu memperbaiki Pil Divine Limit tingkat Tuan. Untungnya, bukan itu masalahnya, pikir Sue Mingzi dalam hati dan menghela nafas lega setelah menerima pesan dari Kuang Tianzeng. Dia khawatir bahwa Duan Lingtian mampu menyempurnakan Pil Divine Limit tingkat Tuan. Begitu berita itu menyebar, pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion akan menggandakan upaya mereka untuk merekrut Duan Lingtian. Bahkan kekuatan kuat di luar Eastern Ridge Mansion mungkin merekrutnya. Pada saat itu, hanya dengan sepatah kata, Duan Lingtian dapat dengan mudah membunuhnya bahkan jika dia adalah wakil pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang. Jika Duan Lingtian menyadari pikiran Sue Mingzi, dia pasti akan mengejeknya. Meskipun mampu memperbaiki Pil Divine Limit tingkat Tuan akan membuatnya terkenal, itu juga akan membawa bencana besar. Dia hanya seorang Lord of Gods sekarang. Jika diketahui bahwa dia memiliki keterampilan yang menantang surga dalam alkimia, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, pasti akan ada pembangkit tenaga listrik yang akan mencoba memperbudak atau memenjarakannya sehingga dia bisa memperbaiki Pil Divine Limit tingkat penguasa untuk mereka. Ada banyak alkemis surgawi di alam dewa yang dipenjara karena keterampilan mereka. Banyak dari mereka sangat terampil dalam alkimia, tetapi basis kultivasi mereka tidak tinggi. Untuk alasan ini, Duan Lingtian dengan sengaja memberitahu Kuang Tianzeng tentang bagaimana dia hanya bisa menjadi Lord of Gods begitu cepat karena pertemuan kebetulan yang dia temui. Jika tidak, ketika berita tentang terobosannya menyebar, beberapa orang pasti akan curiga bahwa dia mampu memperbaiki Pil Divine Limit tingkat Tuan untuk meningkatkan basis kultivasinya. Kuang Tian terus mengirim pesan lain ke Sue Mingzi. Wakil pemimpin Sekte Sui, aku akan segera mati setelah tiba di Lord Enforcement Hall. Ada beberapa hal yang ingin saya katakan. Berbicara, Sue Mingzi sangat sabar.
Lagi pula, kata-kata seorang pria di ambang kematian sering datang dari hati. Dia ingin mendengar kata-kata terakhir Kuang Tianzeng. Duan Lingtian masih muda, tetapi caranya melakukan sesuatu sangat matang dan teliti. Bahkan seseorang yang berusia 10.000 tahun mungkin tidak setua dia. Sebelumnya, setelah saya mencoba memancingnya keluar menggunakan Dingyan, dia malah mengirim doppelgangernya keluar. Setelah klon dihancurkan, dia segera pergi untuk tinggal bersama Sui Haichuan. Pada saat itu, saya sudah tahu dia memiliki rasa bahaya yang sangat tajam, dan saya curiga semuanya ada dalam perhitungannya. Ketika Anda memikat Sui Haichuan ke alam perang kekaisaran, dia sudah punya solusi. Dengan tinggal di tanah kultivasi Penatua Sikong yang terhormat, tidak ada yang bisa kami lakukan padanya. Kali ini, dia keluar sendirian, dan dia tidak terkejut sama sekali ketika saya mencoba membunuhnya. Seperti yang saya katakan, dia telah menghitung segalanya. Mungkin, dia sengaja keluar jadi saya akan mengambil tindakan. Petik 2. Nada suara Kuang Tianzeng menjadi gelap saat dia melanjutkan, ku dengar dia dari alam Devata. Berdasarkan tindakannya, saya tidak berpikir dia berasal dari latar belakang yang luar biasa ketika dia berada di alam Devata. Tampak bagi saya bahwa dia telah berjuang sampai ke puncak. Bagaimanapun, saya hanya mengatakan hal-hal ini karena saya ingin mengingatkan Anda bahwa yang terbaik adalah tidak bergerak lagi kecuali Anda benar-benar yakin Anda akan berhasil. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan menderita kerugian. Saya adalah contoh hidup dari itu. Sue Mingzi terdiam lama setelah mendengarkan kata-kata Kuang Tianzeng. Sebagai salah satu wakil pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang, bahkan jika dia tidak lebih pintar dari Kuang Tianzeng, dia setidaknya secerdas Kuang Tianzeng. Dia secara alami memahami hal-hal yang dikatakan Kuang Tianzeng. Hanya saja Kuang Tianzeng semakin menegaskan pikirannya. Dia bahkan secara singkat mempermainkan gagasan untuk memperluas cabang zaitun ke Duan Lingtian sebelum dia menolak gagasan itu. Pada titik ini, tidak ada cara baginya untuk kembali. Meskipun hanya Kuang Tianzeng yang muncul, dengan kecerdasan Duan Lingtian, Sue Mingzi tahu tidak akan sulit bagi Duan Lingtian untuk menebak bahwa dia sedang menarik tali di belakang layar. Bagaimanapun, tetua naga hitam yang berpatroli di daerah itu tidak muncul untuk waktu yang lama bahkan setelah semua tetua naga putih tiba. Dia sangat kuat meskipun dia baru saja menjadi Lord of Gods yang belum sempurna. Mengingat sedikit lebih banyak waktu, saya mungkin tidak akan cocok untuknya lagi. Meskipun saya setuju dengan Kuang Tianzeng dalam hal tidak bertindak gegabah, saya tidak punya banyak waktu. Saya tidak punya pilihan selain menyingkirkan Duan Lingtian secepat mungkin. Setelah itu, Kuang Tianzeng dengan cepat mengirim pesan. Penerima pesan itu bukan dari Sekte Naga Terbang, itu adalah teman yang dia temui ketika dia berkeliaran di luar sekte. Saya membutuhkan dua dewa-dewa perantara untuk membantu saya dengan tugas. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, saya bersedia membayar. Di Aula Penegakan Hukum. Setelah Duan Lingtian dan Kuang Tianzeng dibawa ke aula, orang-orang di Aula Penegakan Hukum mulai mencari rekaman dari formasi gambar cermin di Gunung Naga Keliling. Kemudian, sebuah laporan dikirim ke wakil Aula Master Aula Penegakan Hukum, juga Penatua Naga Hitam, yang sedang pergi saat ini. Master Aula dari Aula Penegakan Hukum adalah salah satu sesepuh naga emas di Sekte Naga Terbang. Dia saat ini bertugas di kota Naga Terbang Kerajaan Perang Realem. Setelah mengetahui tentang upaya pembunuhan, Wakil Kepala Balai Penegakan Hukum mengirim pesan ke Long King Chong, pemimpin Sekte Naga Terbang, segera. Bab 3869, Sesepuh Dunia Bawah. Biasanya, wakil Aula Master dari Aula Penegakan Hukum, juga Penatua Naga Hitam, memiliki hak untuk membuat keputusan, terutama ketika pihak-pihak yang terlibat hanyalah sesepuh batin. Namun, kali ini berbeda karena Duan Lingtian adalah salah satu pihak yang terlibat. Semua orang di Sekte Naga Terbang tahu bahwa Duan Lingtian adalah Raja Dewa terkuat di sekte tersebut. Dia adalah keajaiban yang dihargai oleh pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang. Untuk alasan ini, Wakil Ketua Aula Penegakan Hukum memberitahu pemimpin Sekte Naga Terbang segera setelah dia mengetahui masalah tersebut. Kuang Tianzeng, seorang penatua batin, mencoba membunuh Duan Lingtian. Ekspresi Long King Chong menjadi gelap begitu dia mendengar tentang apa yang terjadi. Long King Chong secara khusus menghadiahi Duan Lingtian atas kontribusinya di King Battlefield di Imperial War Realm. Tidak diragukan lagi bahwa Duan Lingtian telah membawa kehormatan dan kemuliaan bagi Sekte Naga Terbang. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan berani mencoba dan membunuh Duan Lingtian di tanah milik Sekte Naga Terbang.
Pemimpin sekte, saya akan melanjutkan untuk mengeksekusi Kuang Tianzeng sesuai dengan aturan Aula Penegakan Hukum. Long Qingchong mencibir. Setelah Anda mengeksekusi Kuang Tianzeng, eksekusi kerabat dan muridnya, kecuali Zhong Ken, yang juga berada di sekte itu. Wakil Ketua Aula dari Balai Penegakan Hukum secara alami tahu bahwa Long Qingchong telah menyelamatkan Zhong Ken karena ayah mertua Zhong Ken adalah Sue Mingzi, wakil pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang. Setelah beberapa saat, saya bertanya, alasan apa yang harus saya berikan untuk mengeksekusi kerabat dan murid Kuang Tianzeng di sekte? Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu cara melakukan sesuatu? Long Qingchong bertanya dengan kesal. Saya mengerti, wakil Aula Master dari Aula Penegakan Hukum buru-buru menjawab. Ketika wakil Aula Master dari Aula Penegakan Hukum muncul di depan Duan Lingtian dan Kuang Tianzeng, dia memandang Kuang Tianzeng dengan dingin sebelum dia mengangkat suaranya dan berkata, Kuang Tianzeng mengabaikan aturan sekte dan mencoba membunuh Duan Lingtian. Dengan ini saya menjatuhkan hukuman mati padanya. Meskipun Kuang Tianzeng sudah siap untuk hasil ini, ekspresinya masih berubah setelah mendengar kalimatnya. Wakil Kepala Balai Penegakan Hukum terus berkata, semua murid Kuang Tianzeng, kecuali Zhong Ken, murid keduanya, juga dihukum mati karena membantu dan bersekongkol. Tim Penegakan 1, tangkap mereka segera. Petik 2. Setelah itu, sekelompok pembudidaya meninggalkan aula. Ekspresi Kuang Tianzeng berubah drastis setelah mendengar kalimat kedua. Dia berkata dengan cemas, Wakil Hall Master Qin, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya bertindak sendiri. Saya. Sebelum Kuang Tianzeng selesai berbicara, Wakil Kepala Balai Penegakan Hukum menyela tanpa ekspresi, kerabat sedarah Kuang Tianzeng juga dituduh membantu dan bersekongkol. Mereka juga dihukum mati. Kuang Tianzeng berada di ambang kehancuran saat ini. Wakil Aula Tuan Qin. Wakil Ketua Aula berkata, tim penegak 2, tangkap orang-orang itu. Dipahami. Sekelompok orang lain meninggalkan aula. Tidak. Kuang Tianzeng berteriak dengan ekspresi kebencian dan keengganan. Dia berlutut dan berkata, Wakil Aula Master Qin, mereka tidak tahu apa-apa tentang ini. Mereka tidak tahu aku akan mencoba dan membunuh Duan Lingtian. Namun, Wakil Kepala Balai Penegakan Hukum hanya melambaikan tangannya, melepaskan gelombang energi yang diarahkan ke Kuang Tianzeng. Bang! Begitu saja, Kuang Tianzeng meninggal. Tangisan sedihnya tiba-tiba terputus. Itu sesunyi kuburan di Aula Penegakan Hukum. Semua orang di Aula Penegakan, termasuk para tetua, murid, dan 3 tetua naga putih, tercengang oleh hasilnya. Tidak hanya Kuang Tianzeng yang dieksekusi, tetapi kerabat dan muridnya, kecuali Zhong Ken, juga akan dieksekusi. Mereka tidak menyangka sekte akan berkembang sedemikian rupa demi Duan Lingtian. Ketika mereka melihat Duan Lingtian lagi, sedikit ketakutan bisa terlihat di mata mereka. Secara alami, orang-orang ini tidak percaya bahwa semua murid dan kerabat Kuang Tianzeng telah membantunya. Namun, karena wakil Aula Master Aula Penegakan Hukum mengatakan demikian, itu akan diterima sebagai kebenaran. Mereka juga tahu hasil ini diputuskan oleh Hall Master dari Law Enforcement Hall atau pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang. Berdasarkan ini saja orang bisa melihat betapa pentingnya sekte tersebut pada Duan Lingtian, bahkan murid naga hijau tidak bisa dibandingkan dengannya. Sementara itu, Duan Lingtian, sebagai salah satu pihak yang terlibat, juga tercengang dengan hasilnya. Dia berasumsi hanya Kuang Tianzeng yang akan dieksekusi, dia tidak menyangka semua kerabat dan murid Kuang Tianzeng, kecuali Zhong Ken, akan dieksekusi juga. Tak perlu dikatakan, dia juga tahu mengapa Zhong Ken sendirian selamat. Bagaimanapun, Zhong Ken adalah menantu Sue Mingzi, wakil pemimpin Sekte Naga Terbang. Mengapa Balai Penegakan Hukum melakukan ini? Saya tidak tahu wakil ketua aula, apakah dia memiliki hubungan yang baik dengan saudara Hai Chuan atau saudara Yan Nian. Namun, itu tidak mungkin, Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati. Pada saat ini, wakil kepala aula dari Balai Penegakan Hukum, yang adalah seorang lelaki tua dengan pipi kemerahan mengenakan jubah abu-abu, memandang Duan Lingtian dengan ramah dan bertanya, Duan Lingtian, apakah Anda puas dengan cara sekte menangani masalah ini? Duan Lingtian kembali sadar dan buru-buru mengangguk. Ya, wakil ketua aula. Terima kasih telah mencari keadilan atas nama saya. Sejak dulu, ketika dia masih di alam duniawi, dia tahu bahwa penting untuk memotong semua sumber masalah. Dia tidak menyangka bahwa kali ini, Sekte Naga Terbang akan melakukannya untuknya. Inilah yang diperintahkan pemimpin sekte, kata wakil aula master dari Aula Penegakan Hukum. Dia tidak berani mengklaim kredit.
Kemudian, dia melanjutkan dengan mengatakan melalui transmisi suara, pemimpin sekte sangat menghargaimu. Ketika dia mengetahui tentang Kuang Tianzeng, dia secara pribadi memerintahkan untuk mengeksekusi Kuang Tianzeng dan yang lainnya. Pemimpin sekte, Duan Lingtian sedikit terkejut. Namun, setelah memikirkannya, dia pikir dia seharusnya memikirkan kemungkinan ini lebih awal. Lagi pula, bahkan jika pihak lain adalah wakil kepala Balai Penegakan Hukum, pihak lain tidak memenuhi syarat untuk melakukan panggilan seperti itu. Bagaimanapun, Kuang Tianzeng bukan hanya sesepuh batin sederhana dari Sekte Naga Terbang. Dia berasal dari 10.000 faksi iblis dan mendapat dukungan dari 2 tetua naga putih. Yang terpenting, dia mendapat dukungan dari Sue Mingzi juga. Akhirnya, Duan Lingtian bertanya, Wakil Ketua Aula, saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada pemimpin sekte. Apakah nyaman bagiku untuk bertemu dengannya sekarang? Saya akan bertanya kepada pemimpin sekte, kata Wakil Ketua Aula Balai Penegakan Hukum sebelum mengirim pesan ke Long Qingchong. Setelah menerima balasan, dia memandang Duan Lingtian dan berkata, Duan Lingtian, pemimpin sekte mengatakan bahwa dia akan melihat Anda setelah Anda memasuki medan perang Lord Realm Perang Kerajaan dan membunuh penatua dunia bawah dari Sekte Taiyi. Pada saat itu, dia akan memberimu hadiah besar. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian tersenyum kecut. Pemimpin sekte benar-benar memiliki harapan yang tinggi untukku. Selama waktu Duan Lingtian di King Battlefield, dia telah mengetahui bahwa, mirip dengan Sekte Naga Terbang, ada berbagai jenis tetua di Sekte Taiyi juga. Mirip dengan Sekte Naga Terbang, ada juga tetua dalam dan luar di Sekte Taiyi. Tetua tertinggi dari Sekte Taiyi seperti sesepuh naga emas di Sekte Naga Terbang. Kemudian, di antara tetua batin dan tetua tertinggi adalah tetua surga yang mendalam dan tetua dunia bawah. Para tetua surga yang mendalam seperti sesepuh naga hitam di Sekte Naga Terbang sedangkan sesepuh dunia bawah seperti sesepuh naga putih di Sekte Naga Terbang. Dengan kata lain, Long Qingchong ingin Duan Lingtian membunuh seseorang yang kekuatannya seperti penatua naga putih. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya, Wakil Ketua Aula, sudah 6 atau 7 tahun sejak Perang Kekaisaran dimulai. Sampai sekarang, berapa banyak sesepuh dunia bawah yang jatuh? Wakil Aula Master dari Aula Penegakan Hukum menghela nafas. Hanya 1. Hanya sebulan yang lalu, dia dibunuh oleh penatua Sui Haichuan. Di sisi lain, sekte kami telah kehilangan 2 tetua naga putih. Berita tentang ini belum menyebar. Duan Lingtian mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Seperti yang diharapkan, tidak mudah untuk membunuh sesepuh dunia bawah dari Sekte Taiyi. Karena Lord of Gods tingkat lanjut tidak bisa memasuki Lord Battlefield, ini berarti Lord of Gods perantara adalah yang terkuat di medan perang. Dari laporan yang kami terima, kedua tetua naga putih itu hanya mati karena mereka ceroboh dan jatuh ke dalam perangkap beberapa tetua dunia bawah. Duan Lingtian, karena pemimpin sekte telah mengucapkan kata-kata itu menunjukkan bahwa dia sangat memikirkanmu. Petik 2. Meskipun Wakil Ketua Aula dari Balai Penegakan Hukum menganggap permintaan Long Qingchong juga sedikit tidak realistis, dia tidak ingin menurunkan motivasi Duan Lingtian. Duan Lingtian berpikir dalam hati, merasa tidak bisa berkata-kata, apakah pemimpin sekte berpikir bahwa Lord Battlefield seperti King Battlefield. Duan Lingtian mampu mendominasi King Battlefield sebelumnya karena pemahamannya yang superior tentang hukum ruang angkasa dan faktor lainnya. Selain itu, dia, sebagai Raja Dewa yang maju, adalah yang terkuat di medan perang raja. Namun, Lord Battlefield sangat berbeda. Dia hanyalah Lord of Gods yang belum sempurna sementara yang terkuat adalah Lord of Gods perantara. Selanjutnya, para dewa-dewa itu juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum. Saat ini, dia tidak berpikir dia bahkan bisa mengalahkan dewa-dewa perantara biasa. Dia mungkin bisa bertarung dengan hasil imbang atau mengalahkan mereka hanya jika dia tidak menahan diri sama sekali. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk tidak menahan diri. Mengekspos kekuatannya yang sebenarnya hanya akan memberinya masalah. Bab 3870, Terima kasih, Ayah Mertua. Bagaimanapun, jalanku untuk menjadi Lord of Gods jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang lain. Setelah menjadi Lord of Gods, perjalanan kultivasi akan menjadi 100 kali lebih sulit. Duan Lingtian hanya menghabiskan waktu singkat sebagai Raja Dewa sebelum dia menjadi Dewa-Dewa. Dia tahu dia benar-benar beruntung. Ke depan, akan dianggap luar biasa jika dia membutuhkan waktu kurang dari 100 tahun untuk menjadi Kaisar Dewa. Untungnya, dia telah memperoleh berbagai harta di tempat suci surgawi yang ditinggalkan oleh Kaisar para Dewa Qinwu yang akan membantu kultivasinya setelah menjadi Dewa para Dewa.
Duan Lingtian dengan tulus ingin berterima kasih kepada Long Qingchong karena telah membantunya dengan masalah Kuang Tianzeng, tetapi karena Long Qingchong menolak untuk bertemu dengannya, dia juga tidak bersikeras. Pada saat ini, dia sangat tertarik dengan hadiah yang Long Qingchong sebutkan jika dia mampu membunuh penatua dunia bawah dari Sekte Taiyi. Dia tidak ragu hadiahnya akan luar biasa. Duan Lingtian menghela nafas. Namun, berdasarkan kekuatanku saat ini, akan sulit bagiku untuk membunuh penatua dunia bawah. Bagaimanapun, saya masih harus memasuki Lord Battlefield. Seharusnya tidak sulit bagiku untuk membunuh dewa-dewa yang belum sempurna. Saya akan mencoba mengumpulkan lebih banyak poin perang sehingga saya dapat menukarnya dengan hal-hal yang saya butuhkan. Mudah-mudahan, saya bisa mengumpulkan poin perang yang cukup untuk menukar semua hal yang saya butuhkan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada wakil Aula Master dari Aula Penegakan Hukum, ketika Duan Lingtian berjalan keluar dari Aula dan berjalan ke alam perang kekaisaran, 3 tetua naga putih dan yang lainnya di Aula memandang Duan Lingtian dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Dengan acara hari ini, tidak ada keraguan bahwa semua orang di Sekte Naga Terbang tidak akan lagi memperlakukan Duan Lingtian sebagai murid batin biasa. Bagaimanapun, hukuman yang dijatuhkan oleh Aula Penegakan Hukum hari ini menunjukkan betapa istimewanya Duan Lingtian. Hukuman semacam ini tidak akan mungkin jika ada murid batiniah lain yang terlibat. Setelah Duan Lingtian memasuki alam perang kekaisaran untuk kedua kalinya, berita tentang Kuang Tianzeng yang berusaha membunuh Duan Lingtian menyebar ke seluruh Sekte Naga Terbang seperti api. Penatua Kuang Tianzeng mencoba membunuh Duan Lingtian. Permusuhan macam apa yang mereka miliki di antara mereka yang memaksa Kuang Tianzeng mencoba membunuh Duan Lingtian di tanah sekte? Rumor mengatakan bahwa Duan Lingtian bertanggung jawab atas kematian Chu Han. Chu Han adalah murid langsung termuda Elder Kuang. Aku mendengar tentang ini dari temanku yang ada di golongan 10.000 iblis. Semua orang terkejut dengan berita itu. Mereka semakin terkejut ketika menemukan bahwa Duan Lingtian selamat dari upaya pembunuhan. Penatua Kuang adalah salah satu tetua batin terkuat. Bagaimana dia bisa gagal membunuh Raja Dewa? Meskipun Duan Lingtian adalah Raja Dewa terkuat, Penatua Kuang, dewa-dewa, seharusnya bisa membunuh Duan Lingtian hanya dengan satu serangan, kan? Aku ingin tahu apakah Penatua Kuang melakukan kesalahan karena dia terlalu gegabah. Tidak butuh waktu lama sebelum 2 berita lain yang bahkan lebih mengejutkan menyebar. Duan Lingtian sekarang adalah Lord of Gods. Kuang Tianzeng menggunakan kekuatan garis keturunannya yang bisa membunuh sebagian besar dewa-dewa yang paling dasar, namun, dia masih gagal membunuh Duan Lingtian. Aula Penegakan Hukum segera mengeksekusi Kuang Tianzeng. Itu tidak terlalu mengejutkan. Yang mengejutkan adalah semua kerabat dan murid sedara Kuang Tianzeng, kecuali Zhong Chan, telah dijatuhi hukuman mati. Mungkin, dari berbagai berita yang mereka terima, mereka paling terkejut ketika menemukan semua kerabat dan murid Kuang Tianzeng, kecuali Zhong Ken, terlibat dan juga dijatuhi hukuman mati. Saya mendengar bahwa kerabat dan murid Kuang Tianzeng akan dieksekusi besok. Zhong Ken tidak akan bisa menghindari bencana ini jika dia bukan menantu wakil pemimpin Sekte Sui. Surga, sekte ini bertekad untuk menyingkirkan mereka yang terhubung dengan Kuang Tianzeng. Aula Penegakan Hukum sangat adil, dan mereka tidak menghukum tanpa pandang bulu. Mungkin, semua orang itu juga membantu Kuang Tianzeng merencanakan kematian Duan Lingtian. Kebanyakan orang berpikir hukuman Balai Penegakan Hukum itu adil. Kecuali bagi mereka yang tahu, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa hukumannya sangat berat karena status khusus Duan Lingtian. Hukuman serius seperti itu hanya bisa diperintahkan oleh ketua aula dari Aula Penegakan Hukum, yang juga merupakan penatua naga emas, atau pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang. Di lembah terpencil di perkebunan Sekte Naga Terbang. Seorang pria muda yang ketakutan berlutut di depan seorang pria parubaya. Seorang wanita muda dan cantik berdiri di sebelah pria muda yang berlutut dan menatap pria parubaya itu ketika dia berkata, membuat ulah, ayah, tolong bantu Zhong Ken menyelamatkan senior, junior, dan kerabat tuannya. Pemuda yang berlutut itu tidak lain adalah Zhong Ken, dan wanita muda yang cantik itu adalah istrinya, yang juga putri Sue Mingzi. Tak perlu dikatakan, pria parubaya itu tidak lain adalah Sue Mingzi, salah satu wakil pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang. Gedebuk, gedebuk. Gedebuk, Sue Mingzi mengetukkan jarinya ke meja batu yang dia duduki di depannya. Sedikit ketidakberdayaan bisa dilihat di matanya, dan ekspresinya suram. Keheningan turun tiba-tiba ketika dia tiba-tiba berhenti mengetuk jarinya.
Akhirnya, dia memandang Zhong Ken, yang berlutut di depannya, dan berkata dengan suara rendah, "Sebelum tuanmu bergerak, aku berjanji padanya untuk menjaga kerabat dan muridnya jika dia meninggal." Mata Zhong Ken langsung menyala setelah mendengar kata-kata ini. Namun, mereka meredup lagi ketika dia mendengar kata-kata Sue Mingzi berikutnya. "Namun, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan mereka sekarang." Ekspresi Zhong Ken berubah drastis, dan istrinya sedikit mengernyit. "Aku benar-benar tidak bisa menyelamatkan mereka. Saya telah menyelidiki masalah ini. Perintah datang dari pemimpin sekte. Dengan ini, Anda harus mengerti mengapa tidak ada yang bisa saya lakukan," kata Sue Mingzi. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah Zhong Ken saat dia bertanya, "Ini perintah pemimpin sekte. Bagaimana ini mungkin?" Sue Mingzi menggelengkan kepalanya. "Saya juga tidak percaya ketika pertama kali mendengarnya. Namun, saya telah menyelidikinya, dan itu benar. Pemimpin sekte sangat menghargai Duan Lingtian karena bakat Duan Lingtian dalam kultivasi dan alkimia. Bahkan jika keajaiban seperti Duan Lingtian meninggalkan sekte naga terbang di masa depan, sekte itu masih akan mendapat banyak manfaat darinya. Tidak mengherankan jika pemimpin sekte ingin menjaga hubungan baik dengannya." Kemudian, dia memandang Zhong Ken dengan penuh arti sebelum dia melanjutkan berkata, "Jika kamu bukan menantuku, kamu tidak akan selamat. Apakah kamu mengerti?" Setelah hening sejenak, Zhong Ken mengangguk dan berkata, "Saya mengerti." Kemudian, niat membunuh melonjak di matanya saat dia bangkit dan bertanya, "Ayah mertua, apa rencanamu selanjutnya?" Zhong Ken secara alami tahu ayah mertuanya tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja kecuali dia berdamai dengan Duan Lingtian. Namun, pada titik ini, rekonsiliasi sama sekali tidak mungkin. Namun, istri Zhong Ken tampaknya tidak mengenal ayahnya sebaik suaminya. Dia berkata, "Ayah, kamu tidak bisa melepaskannya. Penatua Kuang seperti ayah bagi Zhong Ken. Kamu harus membalaskan dendamnya." Sue Mingzi menatap putrinya dan menghela nafas. "Kamu seharusnya tidak terlibat dalam masalah ini." Wanita itu mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Sue Mingzi menoleh ke Zhong Ken dan berkata, "Aku punya rencanaku. Tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk membantu, jadi saya tidak akan menjelaskannya kepada Anda. Pulanglah dan tunggu kabarku. Mungkin, Anda akan menerima berita kematian Duan Lingtian setelah Anda keluar dari kultivasi tertutup." Ekspresi Zhong Ken dan istrinya menjadi cerah setelah mendengar kata-kata Sue Mingzi. Zhong Ken berlutut dan bersujud saat dia berkata, "Terima kasih, ayah mertua." Istri Zhong Ken tersenyum cerah ketika dia berkata, "Terima kasih, ayah." "Baiklah, pergi," kata Sue Mingzi, membubarkan keduanya. Setelah itu, Zhong Ken membawa istrinya pergi dari tempat budidaya Sue Mingzi.